Bab 51. Iril dan Rai berjalan menuju taman. Taman yang terletak di Kastil Grand Duke Silos, sangat luas. Sebuah pohon besar ditanam di atas sebuah bukit kecil, dikelilingi semak-semak yang tertata rapi dan penuh dengan bunga. Bahkan di malam hari, wanginya tidak luntur, melainkan menyebar lembut hingga menimbulkan aroma yang sedap. Aromanya menyenangkan. Memang, taman itu lebih menakjubkan dari yang pernah mereka bayangkan. Sungguh menakjubkan hingga mereka kehilangan kata-kata, dan langsung bergerak menuju tujuan mereka. Di atas bukit berdiri sebuah pohon besar dengan ayunan yang tergantung di dahan-dahannya. Sehelai kain dibentangkan di tanah seolah-olah mereka sedang piknik, di mana Hopel dan Leira sedang duduk. Saat melihat mereka, Hopel adalah orang pertama yang berdiri dan menyapa mereka. "Apakah kamu sudah sampai?" Setelah sapaannya, Leira juga bangkit beberapa saat kemudian. Rai bersiul, "Wow, kamu sudah mempersiapkannya dengan baik. Hahaha, ini adalah suasana yang sederhana untuk menyambut dua orang dewasa. Apa gunanya berangkat dengan kemewahan?" Iril menanggapi kata-kata Hopel dengan riang. Hopel menggaruk bagian belakang kepalanya mendengar komentarnya. Rai melihat sekeliling. Saat malam tiba, tidak ada makanan berat, namun ada keranjang berisi buah-buahan dan berbagai jajanan. Melihat itu, Rai kembali memberikan peringatan kepada Leira. "Leira, kendalikan dirimu. Bahkan setelah aku pergi, hindari makan tepung. Jika ya, kamu mungkin akan jatuh sakit lagi. Bukankah sudah sembuh total?" Leira, yang menatapnya dengan mata terbelalak, menerima gelengan kepala sebagai jawaban. "Tidak, bahan dalam tepung membuatmu sakit. Dengan kata lain, bagi kamu, tepung hampir seperti racun ringan." "Oh racun." Kulitnya menjadi pucat, melihat perubahan mendadak di wajahnya. Rai terkekeh. "Tidak perlu terlalu khawatir, kamu mungkin menderita selama sekitar 5 tahun. Teruslah minum banyak air, hanya 5 tahun penderitaan. Apa yang harus dia makan selama 5 tahun itu?" Dia menahan diri dengan berpikir dia hanya harus menanggungnya selama seminggu. Tapi 5 tahun. Kulit Leira tetap pucat. Rai berpikir sendiri dengan tenang. Sensitivitas gluten adalah masalah konstitusi. Dalam kasus Leira, ini agak parah. Namun, jika dia secara konsisten meminum air dan menghindari tepung, penyembuhan alami pasti bisa dilakukan. Dia percaya diri karena kekebalannya yang kuat. Kekebalan orang-orang di dunia yang dia lihat sejauh ini sangat tinggi. Ketika mereka jatuh sakit, mereka akan menderita, tetapi tubuh mereka akan segera melawan. Hawa dingin dikalahkan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kekebalan terhadap gluten juga dimungkinkan. Jika dia terus makan bebas gluten, itu akan menjadi skenario yang sempurna. Mengesampingkan Leira yang hancur, Hopel berbicara. "Karena malam ini adalah malam terakhir, aku telah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk kalian berdua." Mempersiapkan sesuatu, apa itu? Rasa penasaran terusik. Baik Iril maupun Rai memandang ke arah Hopel. Apa yang dia keluarkan sambil tersenyum tidak lain adalah sihir. Hopel mengulurkan tangannya ke arah langit dan bernyanyi. "Terangi tempat yang aku inginkan." Lampu. Saat itu, langit dihiasi dengan cahaya-cahaya kecil. Rai tersentak kagum. Itu pasti membutuhkan mana yang cukup banyak. Ya, benar. Haha, dia menyukai melihatnya tersenyum canggung. Selain itu, dia menghargai keajaiban yang memancarkan cahaya yang cukup untuk tidak sepenuhnya menutupi langit malam, menyinari segala sesuatu dalam cahaya lembut. Leira tersentak kagum. Itu begitu indah. Cahaya putih yang menyinari mereka dengan lembut saat melintasi Bima Sakti menyerupai lampu gantung di ruang dansa, berkelap-kelip dan pecah. Berkeping-keping, bahkan Iril menahan nafasnya dengan tenang saat melihat pemandangan itu. Langit malam yang terpantul di kolam di kejauhan menciptakan pemandangan spektakuler. Pegunungan yang menjulang tinggi sepertinya juga merespons pemandangan tersebut. Hopel menatap ke langit dan berkata, "Kadipaten kami terkenal dengan pemandangannya yang indah. Sampai-sampai kami mengadakan jamuan makan di taman. Aku benar-benar ingin menunjukkan kepada kalian berdua taman ini." Itu adalah caranya mengungkapkan rasa terima kasih. Dia ingin berterima kasih kepada mereka karena telah menyembuhkan penyakit saudara perempuannya dan memberi mereka kenangan yang tak terlupakan. Kebaikannya menyentuhnya. Rai merasa segar kembali. Saat dia berbaring di sana, dia berkata, "Kalau begitu kali ini, aku akan memberimu hadiah." Setelah mendengar kata-katanya, Hopel, Leira, dan bahkan Iril memandangnya. Rai mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Lalu dia berbisik pelan, "Lampu, ledakan, berkilau." Mana di sekelilingnya beresonansi dengan kata-katanya. Mana yang bergerak diam-diam, bahkan tanpa disadari oleh para elf, muncul di langit malam bersama dengan mantra. Ledakan, bang, suara mendesing. Sebuah tontonan yang luar biasa terjadi pada saat itu. Ledakan menghiasi langit malam. Di dalamnya kilauan memancarkan cahaya. Lampunya benar-benar pecah, sekali lagi diterangi oleh cahaya bulan yang dingin. Mereka bertiga terpesona oleh keindahan tak tertandingi yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Mata terbuka lebar dan mulut ternganga. Mungkinkah ini benar-benar dibuat oleh manusia? Keindahannya begitu ajaib hingga cukup membuat mereka kehilangan akal sehat.
Meskipun ledakan dan suara keras terjadi di langit, hal itu tidak mengancam sama sekali. Bang-bang, itu bukanlah akhir. Hujan meteor di langit malam belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Semua orang mulai dari pelayan dan ksatria di kastil hingga kavaleri dan pasukan kerajaan suci yang dikirim mengawasinya tanpa kecuali. Bahkan burung gunung yang biasa terbang di angkasa menahan nafas menyaksikan fenomena luar biasa tersebut. Grand Duke Silo juga melihat keluar jendela dari kantornya. Dia tahu putranya sedang mempersiapkan sesuatu, tapi dia tidak menyangka akan ada tontonan seperti ini. Ini bukan sesuatu yang dilakukan anak itu. Dia sangat sadar bahwa putranya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Tidak dapat mengalihkan pandangannya dari jendela. Grand Duke Silo berdiri membeku, hanya menonton. Sama seperti Sang Duke, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari langit. Mereka tidak mengatakan apapun. Mereka tidak mau. Mereka ingin mengukir keajaiban sekali seumur hidup ini dalam ingatan mereka. Iril berpikir, ledakan, bagaimana mantra api lingkaran kelima bisa diaktifkan hanya dengan mantra. Dia merasa merinding. Orang suci itu lebih dari apa yang dia pikirkan. Master lingkaran kedua, di mana kamu bisa menemukan master lingkaran kedua yang mewujudkan sihir lingkaran kelima hanya dengan mantra? Dia setidaknya harus menjadi master lingkaran keenam. Seorang master lingkaran keenam dianggap sebagai batas kemampuan manusia. Hanya ras besar seperti elf dan spesies non-manusia lainnya yang dapat melampaui batas ini. Dan yang berdiri tepat di depan mereka adalah orang suci. Tidak, mungkin dia sudah melampaui cakrawala sihir yang diperbolehkan bagi manusia. Sebagai buktinya, dia menghujani sihir tanpa menunjukkan sedikit pun kesulitan. Iril menelan ludahnya dengan susah payah. Dia bertanya-tanya apakah makhluk yang disebut sebagai sejarah sihir oleh dewa telah menghapus seseorang. Itu karena jika orang lain terpilih sebagai orang suci, dia berpikir orang itu mungkin telah mencapai kebenaran yang tidak dapat dijangkau oleh orang lain. Jika orang suci terus mempelajari sihir seperti ini, seorang anak berusia 15 tahun menjadi master lingkaran ke-6. Iril menggeleng cepat, membuang pikiran itu. Hope juga merasakan hal yang sama. Dia tenggelam dalam kecantikan glamornya. Tapi sebagai seseorang yang mempelajari sihir yang sama, pertanyaan tidak pernah berhenti. Dia lebih muda dariku, tapi bagaimana dia menggunakan sihir seperti itu? Bagaimana jika keajaiban itu meletus bukan di langit malam, tapi di medan perang? Pikiran itu sangat menakutkan. Yang akan meledak bukanlah semburan cahaya indah, melainkan anggota tubuh musuh. Membayangkan pemandangan mengerikan seperti itu membuat dagingnya merinding. Nyala api dan sinarnya dengan indah melukiskan bentuknya di langit, kontras satu sama lain. Cahaya menyinari rambut putihnya, menonjolkan mata birunya. Apakah dia benar-benar orang suci? Kekudusannya sangat jelas, warna murni yang tidak bisa didekati dengan santai bahkan menolak tindakan berbicara. Namun, aroma manusianya kuat, kamu bisa menyebutnya apa? Harmoni itu benar-benar tidak bisa dijelaskan. Membatalkan, dia membuka mulutnya, dan kobaran api menjadi tenang. Mereka yang masih terpesona dengan pemandangan itu menghela napas kagum. Ah, memem, Rai berbicara, itu adalah kembang api. Kembang api, Iril berkedip dan bertanya, itu hanyalah kombinasi dari 3 mantra, tapi bahkan punya nama. Tapi itu masuk akal baginya. Itu adalah keindahan yang patut diakui. Leira tersadar dari linglungnya dan berbicara, itu luar biasa. Sein, aku belum pernah melihat kembang api seindah ini seumur hidup aku. Aku berharap semua orang di kastil bisa melihatnya. Dia berkata. Dan dia menggaruk kepalanya. Dia bahkan belum pernah menunjukkan ini pada Aira. Mungkin jika dia mendengar hal ini, Aira akan mendesaknya untuk menunjukkannya setiap hari. Tentu saja, dia juga mampu melakukan mantra seperti itu. Saat itu, Hopel mendekati Rai dan berlutut. Dia meletakkan tangan kanannya di dada dan menundukkan kepalanya. Hopel von Siros menyapa pionir sihir. Matanya dipenuhi rasa hormat. Rai terkejut dan berusaha mencegahnya. Mengapa? Tolong bangun. Tidak, sebagai seseorang yang mempelajari sihir, memberi hormat kepada pionir bukanlah sesuatu yang memalukan. Itu berlaku bahkan untuk keluarga kerajaan. Perintis, apa yang kamu bicarakan? Baiklah, bangun sekarang. Atas desakannya, Hopel berdiri. Matanya dipenuhi dengan niat baik, namun ada juga sedikit penyesalan. Sungguh disesalkan, seseorang seusia dan setingkatnya telah terpilih sebagai orang suci. Mungkin dialah yang mengantarkan era sihir. Mengapa orang seperti itu harus menjadi orang suci? Hopel menghela nafas, menyesali nasibnya. Setelah menjadi orang suci, seseorang menerima kekuatan ilahi dari dewa. Setelah orang suci melewati upacara pembaptisan, akumulasi mana yang dimilikinya akan hilang, digantikan oleh kekuatan suci. Tanpa mana, jalur penyihir secara alami ditinggalkan. Hopel menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan penyesalannya dan tersenyum. Malam ini benar-benar akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Iril menanggapi kata-katanya, aku juga tidak akan pernah melupakan kenangan bersama kalian berdua. Saat dia berbicara, angin bertiup. Entah itu karena angin yang menyenangkan atau kesenangan saat mereka berbagi.
Senyuman mulai terlihat di wajah semua orang. Setelah kata terakhirnya, tidak ada seorang pun di tempat itu yang mengucapkan sepatah kata pun. Di dunia lain ini, tanpa hiburan, beberapa hari yang mereka habiskan bersama menjadi kenangan berharga bagi mereka. Segera setelah fajar menyingsing, mereka menyelesaikan persiapan mereka untuk berangkat ke Holy Kingdom. Sebelum berangkat, mereka bertukar salam dengan Grand Duke dan kerabatnya, termasuk perpisahan adat, lalu mereka berangkat dari Kadipaten Silos. Pandangan Grand Duke pada Rai agak tidak biasa, seolah-olah dia menyimpan pemikiran yang tak terkatakan setelah kembang api yang indah kemarin. Penampilan Grand Duke yang begitu menakutkan membuat Rai berkeringat dingin. Tidak mungkin Grand Duke memiliki hobi seperti itu. Memikirkannya saja sudah membuat tulang punggungnya merinding. Jadi dia membuang imajinasi yang mengganggu itu. Lagi pula, mereka telah menyembuhkan sang putri, dan bahkan menerima suap yang mahal, tepatnya sebuah cincin. Berkat melimpahnya perbekalan dan dukungan finansial yang diberikan oleh Grand Duke, perjalanan mereka berjalan lancar. Perbekalan yang melimpah membuat mereka tidak perlu lagi mampir ke desa manapun, yang memberi mereka perasaan berbeda bahkan ketika harus tidur di luar ruangan. Tidur di kantong tidur yang layak alih-alih hanya membungkus diri di tenda memberi mereka kegembiraan yang tak tertandingi. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar tentara yang dikirim tertidur, tidak dapat tetap terjaga. Atau lebih tepatnya, akan lebih tepat untuk mengatakan mereka memilih untuk tidak tidur. Mereka berkumpul bertiga dan berlima, asyik bermain catur. Pertandingan yang intens, tanpa memandang gender, mengingatkan kita pada medan perang. Menyaksikan permainan dari dunia modern menjadi semakin populer di tempat dunia lain ini terasa sangat tidak nyata. Saat dia melemparkan lebih banyak kayu bakar ke dalam api, para pendeta wanita berkumpul di sekelilingnya seolah-olah mereka telah menunggunya. Sein, apakah kamu ingin bermain-main dengan kami? Niat mereka jelas adalah permainan catur. Desas-desus telah menyebar dari Kadipaten, mengklaim bahwa orang suci itu telah menemukan permainan catur. Oleh karena itu, para prajurit yang dikirim selalu penasaran dengan keahliannya, namun tidak ada yang berani menantang orang suci itu, dan memilih untuk hanya mengamati dari kejauhan. Namun sekarang, para pendeta wanita telah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan orang suci tersebut. Itu adalah tontonan yang tidak boleh dilewatkan. Para ksatria dan pendeta dari sekitar menghentikan permainan mereka dan berkumpul untuk mengawasinya. Bahkan Iril belum pernah melihat keahliannya secara langsung, jadi dia pun menonton dengan penuh minat. Rai terkekeh melihatnya. Bolehkah kita? Oh, menelan antisipasi mereka. Mereka bersiap untuk menyaksikan keterampilan orang suci itu secara langsung. Meskipun tidak ada yang bertanya, papan catur dan potongan-potongan yang tampak seperti ukiran tangan muncul di tempat kejadian. Rai menunjuk ke papan catur dan bertanya, apakah kamu membuatnya sendiri? Ya, seorang ksatria yang kuat dengan bangga menjawab. Bagus sekali, bentuknya sangat mirip. Untuk percobaan pertama, cukup terpuji. Tentu saja dia belum pernah membuatnya. Namun karena dia sudah familiar dengan bentuk bidak catur, hasilnya lebih dari memuaskan. Sambil mengagumi bidak catur, mereka mengatur permainannya. Ayo, Siri, lakukan yang terbaik. Kamu bisa melakukannya jika kamu menunjukkan keahlianmu yang biasa. Seruan penyemangat terdengar, dan pendeta perempuan bernama Siri berbicara dengan gugup. Sein, bolehkah aku mengambil langkah pertama? Semangat bersaingnya sangat terlihat. Rai mengangguk. Tolong pergilah. Terima kasih. Dia menyapanya dan memindahkan bidaknya. Rai juga memajukan pionnya. Semua orang menahan napas dan memperhatikan. Namun saat permainan dimulai, Siri kalah tanpa menyadari apa yang telah terjadi. Para penonton tercengang. Apakah Siri kalah? Hanya dalam 4 putaran, semua orang tidak bisa tidak melebarkan mata mereka pada pertandingan yang belum pernah terjadi. Sebelumnya, dengan kerjasama dari Uskup dan Ratu, Raja Siri tidak punya pilihan selain menawarkan lehernya. Kerajaan Siri telah jatuh. Apa yang Rai gunakan adalah langkah yang bagus melawan pemula. Bahkan ada orang yang akan tertipu 2 atau 3 kali tergantung lawannya. Itu adalah langkah yang umum digunakan. Siri dengan canggung mengatur kata-katanya dan menundukkan kepalanya. Bagus, bagus bertarung. Itu pertandingan yang bagus. Rai membungkuk sekali lagi dan kemudian duduk mengelilingi api unggun, seperti yang dia lakukan pada awalnya. Rasa hormat memenuhi mata mereka saat mereka memandangnya. Ekspresi mereka mencerminkan sorot mata Hopel pada malam sebelumnya. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari penemunya. Aku tidak pernah memikirkan taktik seperti itu. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Lebih banyak penantang terus bermunculan. Sein, silakan bermain denganku kali ini. Itu bukanlah tugas yang sulit. Terlebih lagi, bermain-main dengan mereka bukanlah hal yang tidak menyenangkan. Rai langsung mengangguk. Baiklah, setelah itu, dia mengalahkan semua pendeta dan paladin yang pandai bermain catur di antara tentara yang diberangkatkan. Dia sangat menikmati catur sehingga dia memenangkan penghargaan di turnamen ketika dia aktif bermain. Meskipun dia tidak bermain sejak dia memutuskan untuk masuk sekolah kedokteran dan mulai belajar, keterampilannya tidak berkurang.
Untuk pemain terampil seperti dia, taktik mereka yang baru mulai bermain catur mudah untuk dibongkar. Pasukan mereka dengan cepat dikalahkan bahkan tanpa sempat merasa frustrasi. Dan tak lama kemudian, tidak ada lagi penantang yang tersisa untuk Rai. Ia merasakan nostalgia bermain catur setelah sekian lama. Kalau dipikir-pikir, ini menyenangkan saat itu. Dia berpikir sambil menyalakan api unggun. Entah dia sedang bernostalgia atau tidak, para prajurit kerajaan suci yang diutus dengan bangga dibiarkan menggaruk-garuk kepala. Begitu banyak yang menantang, tak terkalahkan di semua pertandingan. Itu adalah gelar yang pantas untuk Sein. Setidaknya 20 orang telah menantang orang suci tersebut. Namun tidak satu pun dari mereka berhasil melakukan perlawanan, apalagi menang. Pasukan Sein maju tanpa henti, mendorong mundur yang lain. Seolah-olah dia adalah dewa perang yang lahir untuk berperang. Para pendeta wanita juga menjadi gila. Siri kalah, dia yang terbaik di antara kami. Dan kalah hanya dalam 4 putaran. Aku tidak percaya. Dia mengejang setiap kali mendengar kata-kata itu. Menonton pertandingan terus-menerus. Iril tersenyum dengan senyuman uniknya. Dia tidak menantangnya karena dia tahu ini akan terjadi. Apa yang akan terjadi jika dia benar-benar dikalahkan dan kehilangan mukanya sebagai seorang Sein? Tidak diragukan lagi ini akan sangat memalukan. 3 hari telah berlalu sejak mereka mengirim surat lagi ke kerajaan suci dan berangkat. Jalan yang mereka lalui setelah melintasi perbatasan kerajaan Siri belum dibuat dengan baik, sehingga memakan waktu lama untuk menempuhnya. Terlebih lagi, monster mulai bermunculan. Tidak banyak monster yang berani menyentuh pasukan sebesar itu, tapi lain ceritanya jika monster lapar. Saat itu, dengan perut mereka yang keroncongan seolah-olah mereka akan mati kelaparan, tidak ada monster di dunia ini yang bisa menekan nafsu makannya saat melihat manusia muncul di depan matanya. 3 ogre raksasa, masing-masing tingginya lebih dari 5 meter, menghalangi jalan mereka. Setelah melihat ini, para ksatria terkemuka menjadi sangat tegang. Semuanya, "Antre, itu monster, ya, dengan teriakan perang yang nyaring. Para ksatria menghunus pedang mereka. Pemandangan pedang tajam mereka terhunus sekaligus sungguh menakjubkan. Rai berbicara kepada Iril, yang sedang duduk santai di kereta. Apakah kita harus pergi ke sana? Iril memiringkan kepalanya dengan bingung. Itu adalah peran tentara untuk menaklukkan monster, bukan? Jika kita membunuh mereka dengan cepat, kita bisa mulai bergerak lebih cepat. Hanya karena kita bisa membunuh mereka dengan cepat bukan berarti sistem komando akan bergerak lebih cepat. Itu sebenarnya bisa memperlambat kita. Rai mengangguk menyetujui kata-kata Iril. Bahkan jika seorang komandan dapat membunuh lebih banyak musuh selama perang, mengapa mereka mundur? Itulah komando militer. Ada perbedaan besar antara memerintah dari garis depan dan memerintah sambil melihat situasi secara keseluruhan. Terlebih lagi, bagi kekuatan militer berskala besar seperti mereka, ketiga ogre ini tampak tidak berbeda dengan monster yang bergegas menuju kematian. Karena itulah Iril pun memilih tetap duduk. Tindakan Iril yang terlihat wajar didukung oleh pemikiran dan penilaian yang jernih. Rai memandangi para ksatria di luar jendela. Aku pernah mendengar bahwa satu ogre sama kuatnya dengan satu pengguna pedang. Haruskah aku keluar dan menonton? Bagaimanapun, Iril lah yang memegang komando. Tidak akan ada masalah meskipun dia tidak berada di sisinya. Terlebih lagi, saat mereka melewati beberapa monster saat melewati hutan elf, mereka belum bertemu langsung dengan mereka. Jadi dia ingin melihat mereka dengan baik setidaknya sekali. Saat dia keluar dari gerbong, Iril bertanya dari dalam, "Kemana kamu pergi?" "Untuk melihat seperti apa rupa monster itu. Tapi kamu bisa melihatnya dari dalam gerbong. Rasanya lebih nyata jika dilihat dari dekat." Iril mengangguk mendengar kata-katanya. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajahnya saat dia memperhatikannya. Bagaimanapun, dia adalah tokoh terkemuka di bidang sihir untuk usianya. Dia bukan seseorang yang perlu dia khawatirkan. Dia dengan sopan mengucapkan selamat tinggal padanya. Hati-hati di jalan. Ya, melihat sekeliling. Rai melihat para pendeta dan ulama sedang memberikan berkah kepada para ksatria terkemuka. Semoga rahmat dewa menyertai kamu. Dan semoga kekuatan kamu maksimal, memberkati. Dengan berkah mereka, kekuatan para ksatria melonjak pesat. Penjaga tengah, lindungi para pendeta dan ulama. Dipahami, 3 raksasa. Tentu saja, mereka bukanlah monster yang lemah. Namun dibandingkan dengan kekuatan militer mereka saat ini, mereka tidak lebih dari ngengat yang tertarik pada api. Meskipun demikian, mereka bertempur dengan sungguh-sungguh meskipun terdapat perbedaan kekuatan militer yang sangat besar. Mengaung, menggeram, para ogre melemparkan apapun yang mereka bisa ambil ke arah mereka dengan raungan keras. Mengingat ukurannya, kekuatan di balik apapun yang mereka lemparkan tidak bisa diremehkan. Penjaga tengah menebas segala sesuatu yang terbang ke arah mereka dengan pedang mereka. Penjaga belakang dengan hati-hati menggunakan pedang mereka untuk memastikan tidak ada kerusakan. Rangkaian aksi ini memang pantas disebut elit. Tapi itu aneh, hanya ada 3 ogre. Tapi kelompok yang melawan mereka mengalami kesulitan. Rai memiringkan kepalanya saat dia menyaksikan adegan itu terjadi. Apakah para ogre selalu sekuat ini?
Meskipun Ogre dikenal kuat di antara monster, tingkat kekuatan mereka saat ini sepertinya tidak bisa dijelaskan. Paladin kelompok itu memancarkan aura dan bahkan menerima berkah, namun mereka hanya memblokir serangan itu dengan tangan mereka. Auranya cukup kuat untuk membelah batu dengan mudah, namun dibelokkan dengan tangan kosong. Sulit untuk mengukur seberapa keras kulit mereka. Pembentukan paladin secara signifikan terganggu oleh satu gerakan Ogre. Pada saat itu, Helio, yang memimpin brigade paladin kelompok itu, berteriak, "Jangan berpencar, kita tidak boleh membiarkan mereka menerobos lini belakang kita. Di belakang kita ada dua orang suci." Dia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya karena Ogre langsung menyerangnya. Kra, melihat Ogre mengayunkan lengannya yang besar dengan teriakan yang aneh, tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Namun jika dia menghindarinya, para ulama dan pendeta di belakangnya, serta para wali, akan berada dalam bahaya. Dia, seorang paladin kerajaan suci yang bangga, tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan sesuatu yang mengancam perwakilan dewa. Jadi, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia maju, pedang memimpin. Lengan Ogre bertabrakan dengan pedang Helio, membuatnya terbang. Berbahaya, intuisinya, yang diasah di medan perang dan selama pertemuan dengan monster yang tak terhitung jumlahnya, memperingatkannya. Serangan ini sangat berbahaya, jika dia menghadapinya secara langsung. Bahkan pedangnya yang diselimuti aura tidak akan mampu menahan dampaknya. Tapi orang yang dia coba lindungi muncul di belakangnya. Ogre yang kuat sekali. Ya, Rai memandang tangan Ogre itu dengan ekspresi penasaran. Seolah-olah dia berkata, "Bukankah anak anjing itu menggonggong dengan baik?" Dengan nada tenang. Dengan kata-kata itu, Rai memposisikan dirinya di garis serangan Ogre. Helio merasakan rambutnya berdiri tegak. "Sein, mengapa kamu di sini? Orang suci itu seharusnya berada di dalam kereta bersama orang suci itu. Jadi mengapa dia muncul?" Tentu saja, dia tidak datang untuk membantu mereka. Dengan tingkat sihirnya yang, paling-paling, hanya bisa menyalakan api, dia tidak akan banyak berguna melawan lawan tangguh seperti itu. Menggeretakkan giginya, Helio mengabaikan pembelaannya. Pedangnya sekarang hanya ditujukan untuk memastikan keselamatan orang suci itu. Tangan Ogre, yang ditenagai oleh kekuatan yang luar biasa, hendak menghancurkannya. Tapi mau bagaimana lagi, menjadi daging cincang untuk wakil dewa jauh lebih baik daripada alternatif lainnya. Terlebih lagi, Helio secara mental telah tunduk kepada orang suci itu. Dia ingin mempercayai apa yang dikatakan orang suci itu. Namun, serangan yang menurutnya tidak dapat dihentikan terhenti hanya karena satu kata dari orang suci itu. Tameng, koang, suara ledakan terdengar, dan lengan Ogre, yang diperkirakan akan meledakkan segalanya, dengan menyedihkan terpental. Kekuatan pantulan itu begitu kuat sehingga bahu Ogre itu terkilir. Krak, jeritan menyakitkan dari Ogre menarik perhatian para Ogre lain yang menekan kelompok tersebut. Krur, meskipun tidak jelas apa yang mereka katakan, setelah percakapan singkat, mereka menyerang Rai. Kuea, buk-buk, tanah berguncang ketika benda-benda besar, setinggi lebih dari 5 meter, menyerbu ke depan. Wajah kelompok itu menjadi pucat saat melihat serangan mengerikan itu. Para Ogre, bahkan mengabaikan aura pedang, bergegas menuju orang suci itu. Saat para paladin kelompok itu, yang dengan kuat menggenggam pedang mereka, hendak melangkah maju untuk melindungi orang suci itu. Melibatkan, setelah mengikat kaki Ogre dengan sihir, para Ogre, yang tidak mampu menjaga keseimbangan karena kecepatannya, jatuh ke tanah. Tanpa melewatkan kesempatan, dia menunjukkan keajaibannya. Tombak bumi, tombak runcing yang tumbuh dari tanah menembus wajah para Ogre dan pembuluh darah vital saat mereka jatuh. Si Ogre, bahunya terkilir, berdiri diam, tertusuk dari telapak kaki hingga pahanya. Aduh, adegan yang benar-benar kejam terjadi. Saat para Ogre itu melayang-layang, menombak, Rai membacakan mantra lain. Api menyala di lukanya, dan kulitnya mulai terbakar. Para Ogre, yang merintih kesakitan, segera terdiam. Seluruh proses mengalir secara alami, seolah-olah telah direncanakan sebelumnya. Mereka yang berhadapan langsung dengan para Ogre tidak bisa berkata-kata, meskipun mereka telah bersiap menghadapi kerusakan pada tingkat tertentu. Mengingat kekuatan para Ogre, Rai dengan mudah membunuh ketiga Ogre tersebut tanpa perlu mengangkat satu jari pun. Semuanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Tercengang, mereka menatap kosong pada orang yang seharusnya mereka lindungi. Melindungi, persetan dengan itu, satu orang itu mungkin lebih kuat dari gabungan semua paladin di detasemen. Siapa yang mereka coba lindungi? Saat mereka merenungkan hal ini, Rai mendekati Ogre yang telah dia bunuh, menyodok kulitnya dan berkata, "Ini sangat sulit, itu akan menjadi rompi anti peluru yang lebih baik daripada yang asli, bukan?" Saat dia memikirkan hal ini dan bertanya-tanya seperti apa rasanya daging monster, Helio mendekatinya dan membungkuk. "Tuan, kami telah menerima rahmat kamu. Terima kasih, berkah, kami semua saling membantu untuk hidup." Pemandangan Rai dengan santai melambaikan tangannya setelah mengubah Ogre menjadi berantakan dan berdarah-darah bukanlah hal yang suci.
Namun sebagian besar anggota detasemen telah melihatnya. Fakta bahwa dia telah mewujudkan sihir lingkaran keempat, tombak bumi, hanya dengan kata pemicu. Setidaknya Master Lingkaran kelima, orang suci itu baru berusia 15 tahun. Pandangan mereka mirip dengan saat mereka melihat Rai melancarkan ledakan hanya dengan kata pemicu. Orang suci tidak membutuhkan kekuatan ilahi. Faktanya, kekuatan suci hanya akan menghalanginya. Jika ada yang mendengar ini, mereka pasti akan ditegur. Kekuatan ilahi dalam jumlah yang luar biasa dianugerahkan kepada seorang suci. Siapa yang menganggap hal itu sebagai penghalang? Namun, kebanyakan dari mereka tidak dapat mencegah munculnya pemikiran seperti itu. Lagi pula, memberikan mana dan kekuatan suci kepada anak ajaib yang menjadi Master Lingkaran kelima pada usia 15 tahun adalah sebuah kerugian sejarah. Jika dewa bisa berpikir, hal ini seharusnya tidak terjadi. Tanpa sempat mengenali pikiran-pikiran menghujat yang muncul di benak mereka, Rai berbicara. Kita harus segera berangkat sebelum monster lain datang. Kembali ke dunia nyata, mereka segera mulai bergerak. Semuanya, naiklah, kami segera berangkat. Ya, hei, pindahkan kereta itu. Khawatir akan lebih banyak monster yang muncul. Mereka bergerak dengan urutan yang sempurna. Namun, pertarungan beberapa saat yang lalu masih bergema di benak mereka. Rai, setelah bertemu Ogre dari dekat, dengan tenang naik ke kereta. Melihat dia memasuki kereta seolah dia baru saja kembali dari jalan santai, Iril menggelengkan kepalanya. Sekarang dia memahami sepenuhnya kekuatan magis Rai. Tentu saja, tidak perlu menyembunyikannya, tapi tidak ada manfaatnya jika diketahui secara luas. Dengan itu, Iril menghela nafas. Silakan dan sebarkan berita ini ke seluruh kota. Malam itu, kota itu dipenuhi cerita tentang Rai. Tentu saja mereka mengaku berbicara dengan pelan. Namun dengan banyaknya orang yang berbicara, kejadian sore itu diceritakan dengan gamblang. Berapa banyak lingkaran yang dimiliki orang suci itu? Setidaknya dia pastilah Master Lingkaran kelima, kan? Tidak ada yang mengetahui secara pasti. Bagaimana jika dia telah melampaui batas manusia dari lingkaran keenam? Memang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan bahkan ketika menggunakan sihir lingkaran keempat. Apa yang bisa kamu lakukan? Sekarang mana miliknya menghilang dan digantikan dengan kekuatan suci? Desahan penyesalan memenuhi udara pada komentar terakhir. Zaman sihir. Ketika sihir berada pada puncaknya, mungkin telah kembali. Menara penyihir mungkin telah dibangkitkan, dan sihir mungkin lebih unggul daripada ilmu pedang. Tapi takdir adalah hal yang aneh, dan dia terpilih menjadi orang suci. Meski menyandang gelar wakil dewa yang luar biasa, penyesalan mereka semakin mendalam. Pagi tiba, dan mereka melanjutkan perjalanan lagi. Kejutan dari pertemuan Ogre hari sebelumnya telah menciptakan ketegangan yang nyata di antara mereka. Tidak peduli seberapa besar kekuatan mereka, mereka menyadari bahwa bagi monster yang kelaparan, jumlah mereka tidak berarti apa-apa. Monster bisa menyerang dari mana saja, kapan saja. Benar saja, sejumlah besar goblin muncul di hadapan mereka. Helio, yang memimpin para paladin di depan, mengerutkan alisnya. Sekarang, itu bukan hanya Ogre, bahkan para goblin pun berani menyerang mereka. Sungguh, makhluk-makhluk ini sepertinya memiliki keinginan mati. Geol, pendeta yang memimpin para ulama, bahkan tidak melirik ke arah gerombolan goblin. Helio melihat sekeliling dan menyatakan, kami menerobos. Ya, teriakan semangat itu mungkin membuat takut orang lain, tapi para goblin tetap tidak terpengaruh. Para paladin terkemuka menyiapkan posisi mereka dan mengayunkan pedang mereka, yang membuat mereka tidak percaya. Para goblin dengan mudah menghindari serangan mereka. Saat paladin yang terkejut mencoba mengambil kembali pedangnya, hehe, suara seperti tawa memenuhi udara saat tangan goblin menggaruk tubuh paladin. Kikikik, suara tidak menyenangkan terdengar. Para paladin hanya bisa merasakan kengerian yang mengerikan saat mereka melihat tangan goblin merobek armor mereka. Itu bukan sekedar goresan belaka, sebagian dari armor mereka telah terkoyak seluruhnya. Goblin, punya kekuatan seperti itu. Rai juga menyaksikan pemandangan itu dari dalam gerbong. Sama seperti Ogre hari sebelumnya, goblin hari itu tampak sangat kuat. Tentu saja, dia jarang melihat mereka di kehidupan nyata. Tapi menurut buku, mereka biasanya tidak sekuat ini. Beberapa penduduk desa yang menyerang bersama-sama seharusnya sudah cukup untuk mengalahkan seorang goblin. Tapi apa yang terjadi di depan mata mereka? Para goblin tidak terpengaruh oleh serangan itu. Sebaliknya, mereka menghindari setiap serangan. Mereka sangat lincah sehingga dia hampir ingin memberi tepuk tangan pada mereka. Iril, yang duduk di sebelahnya, juga bergumam melihat pemandangan aneh itu. Monster-monster itu kelihatannya agak aneh. Itu adalah pernyataan yang meremehkan. Satu goblin setara dengan satu paladin tingkat menengah. Apakah mereka sedang meminum ramuan ajaib di hutan? Itu membuatku bingung bagaimana mereka bisa begitu kuat. Kita harus memeriksanya. Dia mengatakan ini dan turun dari gerbong. Rai mengikuti petunjuknya dan melangkah keluar juga. Saat dia menginjakkan kaki di luar,
Dia mendengar teriakan dan melihat seorang paladin tingkat rendah diserang oleh seorang goblin. Hehe, dengan tawa yang menakutkan, si goblin menjatuhkan paladin itu ke tanah. Pada saat itu, Rai membacakan mantra, pemotong angin, astaga, suara jernih bergema, dan kepala goblin itu menyentuh tanah. Goblin yang sama yang dengan mudahnya menghindari serangan para paladin juga dengan mudah kehilangan akal karena sihir suci itu. Paladin yang diselamatkan dengan cepat bangkit dan menundukkan kepalanya sebagai rasa terima kasih. Terima kasih, aku berhutang nyawaku padamu, yang suci. Rai mengangguk dan mengamati pemandangan itu. Melihat segerombolan goblin, yang tampaknya melebihi jumlah pasukan yang dikirim, dia memahami gawatnya situasi. Beberapa gerbong sudah hancur sebagian, dan di tengah kekacauan tersebut, isi gerbong dicuri. Para goblin ini pasti sangat cerdas. Iril memegangi kepalanya dengan tangannya saat melihat pemandangan itu. Tidak kusangka pasukan kerajaan suci sedang berjuang melawan para goblin ini. Dia mengatakannya seolah-olah hal itu tidak bisa dihindari, tapi dia tahu itu adalah kebenaran. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan goblin sekuat itu, dan karena jumlah mereka melebihi jumlah mereka, dia tidak yakin bagaimana menangani situasi ini. Iril menghela nafas dan mengangkat tangannya. Meskipun pagi hari cerah, cahaya cemerlang berputar di sekitar tangannya. Cahaya itu semakin besar hingga menyinari para ksatria, pendeta, dan pendeta di sekitarnya dengan cahaya lembut. Memberkati, meterai suci, aktivasi suci. Saat dia berbicara, seberkas cahaya menyelimuti tubuh semua orang. Oh, gadis suci, merasakan gelombang kekuatan di tubuh mereka. Mereka menyerang para goblin. Grur, krur, satu demi satu. Para goblin tertembak dan terjatuh. Barisan depan sangat bersemangat saat membantai para goblin. Helio berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka yang terluka, terima perawatan dari belakang. Kami terus maju. Ya, dipahami. Saat mereka menjawab, formasi mereka bergerak serempak, dan para goblin mulai mundur. Namun, ini hanya sementara, karena para goblin terus menyerang tanpa mempedulikan keselamatan mereka. Mengetahui bahwa para ulama dan pendeta akan mendapat keuntungan jika pertempuran berlanjut, para goblin menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka. Melihat situasi berangsur-angsur berbalik melawan mereka, Iril berbicara, sepertinya kita perlu turun tangan. Dia melepaskan kekuatan suci dari tangannya, dan cahaya keemasan muncul seperti aura. Astaga, dia dengan mudah menebas goblin yang mendekat dan menuju ke arah para goblin yang menyerang para ulama dan pendeta. Kirk terkejut saat melihat seorang gadis lembut mendekati mereka. Ekspresi para goblin membeku saat kepala mereka terjatuh. Dalam hati Rai mengagumi gerakan Iril yang mengalir, tanpa sedikit pun gerakan yang tidak perlu. Dalam hal ilmu pedang saja, dia bukanlah tandingannya. Dia bertanya-tanya berapa banyak usaha yang dia lakukan untuk mencapai level seperti itu. Namun, dia tidak membanggakan keahliannya. Di antara mereka yang seumuran, dia mungkin yang paling terkendali. Aku tidak bisa hanya berdiri di sini dengan kagum. Rai melangkah menuju gerombolan goblin. Dia melihat Helio dan yang lainnya, berkeringat deras saat mereka melawan para goblin di depan. Pemotong angin, swash-swash. Sebelum para goblin sempat bereaksi, mereka teriris dan terjatuh. Jeritan mereka terlambat ketika perhatian mereka beralih ke Rai. Grr, kekraek, entitas yang paling mengancam. Seperti yang mereka duga, adalah dia, dan banyak goblin mulai mengelilinginya. Inilah yang dia harapkan. Rai berlari ke depan, dengan pemikiran untuk menjauhkan diri dari detasemen. Gaya lari unik yang dia kembangkan di hutan elf, dan disempurnakan dengan memanjat rumah Ayla, terungkap. Para goblin begitu terkejut dengan kecepatannya yang luar biasa sehingga mereka hanya memperhatikannya. Namun, mereka segera kembali ke dunia nyata dan mengejar Rai. Pada dasarnya cepat, para goblin mengimbanginya dengan mempertahankan kecepatan yang konsisten. Ini seharusnya cukup jauh, yang mengelilinginya sekarang hanyalah gerombolan goblin dan dirinya sendiri. Aman untuk mengeluarkan sihirnya dengan bebas. Rai mengumpulkan mana dari sekelilingnya. Bola api, para goblin menjadi tegang. Tapi tak lama kemudian, mereka tertawa kecil. Kikikik, kikikikik, lebih dari 80 goblin mengikuti Rai. Tapi satu-satunya sihir yang dia keluarkan hanyalah api seukuran kepala orang dewasa. Para goblin menertawakan sihir menyedihkan manusia itu. Melihat ini, Rai bertanya dengan tatapan bingung. Tertawa. Ya, astaga, nyala api lain seukuran kepala muncul. Namun, tawa itu tidak berhenti. Kikikikikik, kikikik, seluruh gerombolan, goblin telah menjadi lautan tawa. Tawa cekikikan bergema dari sekeliling. Rai, tidak terpengaruh, memanipulasi mana di sekitarnya. Sesurk-sesek, 10 api lagi muncul di sekelilingnya. Para goblin mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sesek, 10 bola api tambahan muncul. Tak terdengar lagi suara tawa dari gerombolan goblin. Juga tidak ada goblin pemberani yang berani mendekatinya. Melihat para goblin yang ragu-ragu, Rai menyerap semua mana di sekitarnya. Dia mengedarkan mana yang diserap melalui jalan mana dan mengubahnya menjadi sihir lagi. Kemudian, di sekelilingnya,
Pemandangan menakjubkan dengan lebih dari 100 bola api yang melayang di udara muncul. Para goblin sekarang menatap bola panas yang melayang di udara dengan ekspresi putus asa. Seolah-olah mereka sedang berpikir, manusia macam apa yang sekuat ini? Apakah bajingan ini benar-benar manusia? Melihat beragam ekspresi wajah mereka, Rai menunjuk ke atas dengan jarinya. Selanjutnya, kepala para goblin juga mengarah ke atas. Satu untuk setiap kepala. Tameng, sebuah bola putih muncul di sekeliling tubuhnya, melindunginya. Segera setelah itu, bola api itu jatuh ke tanah. Jumlah mereka yang sangat banyak membuat seolah-olah hujan api sedang membasahi daratan. Koaguang, bang, raungan yang luar biasa terdengar, dan sebuah kawah terbentuk di sekitar Rai. Tidak ada tanda-tanda keberadaan mayat goblin. Helio merasakan bulu kuduknya berdiri ketika Rai tiba-tiba berlari keluar bersama segerombolan goblin. Ya, Sein, dia bertanya-tanya mengapa Rai membawa semua goblin itu bersamanya. Tidak peduli seberapa kuat Rai, ini sepertinya terlalu sembrono. Seorang penyihir membutuhkan seseorang untuk memberi mereka waktu untuk melantunkan mantra atau mengumpulkan mana. Namun di sanalah dia, bergegas maju bersama segerombolan goblin. Helio mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa meninggalkan posisinya saat itu. Bertindak sembarangan bisa membuatnya kehilangan nyawanya tanpa memberikan bantuan apapun. Maafkan aku, Sein, mohon maafkan rasa tidak hormat aku. Setelah memutuskan untuk melindungi semua orang dan menyerah pada Sein itu, Helio menebas para goblin yang mengelilinginya. Namun, dia segera menyadari bahwa kekhawatirannya tidak berdasar ketika lebih dari 10 api muncul di sekitar Rai dalam sekejap. Nyala api tidak berhenti sampai di situ. 10 menjadi 20, dan 20 menjadi 50. Saat jumlahnya bertambah, bahkan Helio, yang menebas para goblin, merasa merinding. Tidak termasuk Helio, mereka yang terkejut dengan mana yang sangat besar melihat ke arah sumbernya. Di sana, mereka melihat orang suci, dikelilingi oleh gerombolan goblin, dengan ratusan bola api melayang di sekelilingnya. Ya dewa, Heok, dewa, orang-orang mulai mencari dewa. Apakah iman mereka bertumbuh seiring dengan bertambahnya ukuran bola api? Tentu tidak, tampaknya mereka mengandalkan dewa karena peristiwa nyata yang terjadi di depan mata mereka. Jumlah bola api yang diciptakan Rai sungguh keterlaluan. Bahkan Iril pun terpana melihat pemandangan itu. Apakah dia meminum sejenis ramuan? Bukan air, bukan hal yang tidak masuk akal baginya untuk berpikir demikian. Kalau tidak, jumlah mana sebanyak itu sepertinya mustahil. Mungkin ada beberapa penyihir yang bisa mengelolanya, tapi tidak ada yang bisa memanggil dan menyebarkannya dalam sekejap seperti yang dilakukan Rai. Bahkan jika mereka melewatkan nyanyiannya, mereka masih perlu meneriakkan mantranya setidaknya 100 kali. Menciptakannya seperti Rai tanpa alat ajaib di mulutnya sungguh tidak terbayangkan. Tidak menyadari pikiran mereka, Rai menoleh ke arah mereka. Goblin tetap ada, tapi mereka semua terintimidasi oleh kehadiran Rai dan tidak bisa bertarung secara efektif. Selain itu, Rai telah membunuh sejumlah besar kelompok mereka, yang telah menghancurkan moral mereka. Menundukkan mereka bukanlah masalah. Saat dia melihat Rai kembali, Helio merasakan sesuatu bergejolak dalam dirinya. Dia memahami lebih baik dari siapapun tentang pentingnya moral di medan perang. Helio tersenyum lebar dan berteriak, singkirkan semua monster yang mengganggu itu. Ya, responsnya dipenuhi dengan energi yang luar biasa. Semangat mereka melonjak, para goblin bukan lagi lawan yang tangguh. Terlebih lagi, semangat para goblin benar-benar hancur, tidak dapat menahan diri dan terjatuh dengan keras. Gerakan mereka yang tadinya lincah kini menjadi kaku, dan tubuh mereka meledak di bawah pedang para ksatria. Akhirnya, para goblin yang tersisa mulai berpencar dan melarikan diri. Helio menghentikan para ksatria yang hendak mengejar mereka. Jangan kejar mereka, siapkan gerbongnya dan ayo berangkat lagi. Pembaptisan telah ditunda, jadi mereka harus segera kembali ke negara suci. Terlebih lagi, para goblin telah merusak gerbong dan mencuri barang. Para ksatria yang hendak mengejar para goblin tetap di tempatnya sesuai perintahnya. Ini karena tidak ada cara untuk mengatur jika monster menyerang lagi saat mereka mengejar para goblin. Sungguh sebuah bencana, banyak barang yang rusak, mengingat mereka hanya menghadapi sekelompok goblin. Helio menghela nafas pelan, sangat disayangkan menghadapi kesulitan seperti itu dalam perjalanan mereka kembali ke negara suci bersama para wali dan wali. Mereka mungkin akan ditanyai karena tidak melayani orang-orang kudus secara memadai setelah mereka kembali ke negara suci. Sementara para ksatria dan pendeta muda memeriksa kereta di bawah komando Helio, mata orang-orang lainnya tertuju pada Rai. Mana miliknya sangat banyak, dan kemampuan sihirnya melampaui itu. Dia masih terlalu muda untuk mengatakan bahwa dia telah menguasai semuanya. Namun, dia memahami dengan baik bagaimana memaksimalkan sihir yang dia gunakan. Dia mengalihkan perhatian kelompok goblin dan akhirnya menghancurkan mereka. Semua ini adalah perbuatannya. Sekarang, cara anggota yang diutus memandang orang suci itu bukanlah lelucon. Tidak ada satu orang pun yang meremehkannya karena masih muda, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat.
Mereka termakan oleh pemikiran bahwa dia mungkin benar-benar mengangkat bangsa suci ke puncak, seperti yang telah dia janjikan. Di sisi lain, Rai, yang menerima rasa hormat dari semua orang, melihat sekeliling. Ini serius, tidak hanya ada gerbong yang rodanya patah, namun ada juga gerbong yang kanopinya sobek, sama sekali tidak ada barangnya. Kuda-kuda tersebut juga mengalami luka besar dan kecil seolah-olah terluka dalam pertempuran. Rai berteriak ke arah sekeliling. Bisakah beberapa orang yang bisa menyembuhkan berkumpul di sini? Mendengar perkataannya, sekelompok besar pendeta dan ulama berkumpul. Tampaknya setidaknya ada 20 orang. Aku tidak membutuhkan sebanyak ini. Tapi terlepas dari apa yang dia katakan, mereka yang berkumpul menatapnya dengan mata berbinar. Ya, apakah kamu memanggil kami? Martabat yang dia tunjukkan dalam pertarungan dengan para goblin membuat mereka mendengarkannya dengan baik. Rai menunjuk ke arah kuda-kuda itu dan berkata, pendeta dan pendeta wanita, tolong perlakukan kuda-kuda itu. Dipahami, mereka dengan rela mulai merawat kuda-kuda itu sesuai instruksi Rai. Sembuh, sembuh, luka pada kuda yang mereka sentuh mulai menghilang secara nyata. Rai menganggukkan kepalanya melihat pemandangan itu. Lagi pula, mereka yang terluka oleh kelompok goblin hanya mengalami luka ringan. Namun kuda-kuda yang diperlukan untuk relokasi segera mengalami luka parah. Yang harus diprioritaskan sudah jelas. Namun, masalahnya bukan hanya pada kudanya. Apa yang harus kita lakukan dengan barangnya? Karena sebagian besar gerbong yang membawa barang hancur. Mereka memerlukan rencana sebelum monster menyerang lagi. Tepat pada saat itu, Iril mendekat. Banyaknya darah di pakaiannya menunjukkan berapa banyak goblin yang dia bunuh sendiri. Dia menggelengkan kepalanya sambil menatap Rai. Seperti yang diharapkan, orang suci itu benar-benar unik. Mana yang Iril rasakan darinya adalah tipe yang belum pernah dia temui sebelumnya. Meskipun warna seseorang tercermin dalam mananya, mana miliknya tidak memiliki warna apapun bahkan saat bergerak. Dan bagaimana dengan kuantitasnya? Bola api yang berhamburan seperti hujan adalah sesuatu yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Seandainya dia berada di tengah-tengah hal itu, apakah dia mampu memblokir sihir itu? Rai menyela pikirannya selanjutnya. Unik atau tidak, gerbongnya semua rusak. Kita perlu menyusun rencana untuk mengangkut isinya. Iril mengangkat bahunya. Kami tidak punya pilihan selain meninggalkan segalanya dan melanjutkan. Tanggapannya menyegarkan. Sangat menyegarkan sehingga Rai harus bertanya lagi. Apa kamu yakin akan hal itu? Kami akan menempatkan barang-barang penting di gerbong yang tersisa, dan meninggalkan sisanya. Sangat disayangkan, tapi kita tidak bisa membawanya dengan tangan, bukan? Akan lebih mudah jika ada desa dalam perjalanan. Sayangnya, tidak ada desa dalam perjalanan menuju Holy Kingdom. Rai setuju dengannya, menganggukkan kepalanya. Mereka harus meninggalkan barang-barang seperti kantong tidur dan barang-barang tidak berguna, dan hanya menyimpan tenda dan makanan. Mereka mungkin akan selesai bersiap pada sore hari. Keberangkatan yang terlambat memang bisa berdampak buruk. Haruskah kita istirahat hari ini dan berangkat besok? Iril menganggukkan kepalanya. Itu juga yang dia renungkan. Bergerak memang bermanfaat, tetapi hanya jika keadaan aman. Jika mereka selesai bersiap dan berangkat pada sore hari, jumlah korban luka akan bertambah. Kalau begitu, ayo berkemah di sini hari ini. Tidak diketahui sudah berapa hari mereka berkemah. Kapan mereka akhirnya mencapai kerajaan suci? Saat ini, mereka sudah ahli dalam menyalakan api dan menyiapkan makanan. Mereka secara naluriah dapat menentukan ukuran yang paling tepat untuk api unggun. Iril bergumam ketika dia mengamati pemandangan itu. Orang suci menjadi ahli dalam berkemah. Aku benar-benar tidak dapat mempercayainya. Siapa yang ingin menjadi seperti itu? Rai mengobrak-abrik kayu bakar sambil berbicara. Apakah monster biasanya sekuat ini? Apakah kamu belum pernah melihat monster sebelumnya? Aku bertemu orc 1 atau 2 kali, tapi aku tidak benar-benar melawan mereka. Iril menggelengkan kepalanya. Jika setiap monster sekuat itu, manusia tidak akan sejahtera seperti ini. Seperti yang dia tunjukkan, jika goblin saja sekuat ini, tidak hanya desa tapi bahkan negara pun tidak akan aman. Ngomong-ngomong, Sein, ya, Iril berbicara dengan serius. Setelah upacara pembaptisan di Holy Kingdom, mana milikmu, kemungkinan besar akan hilang. Itu akan hilang, mana milikku? Dia tampak bingung seolah bertanya apa maksudnya, dan menelan ludahnya dengan gugup. Jika disalahpahami, orang suci itu mungkin akan menolak. Dan dia tidak yakin bisa membujuknya jika dia menjadi keras kepala. Iril menjelaskan dengan sabar dan jelas. Saat kamu menjalani baptisan, Dewa memberi kamu kuasa ilahi. Sebagai seorang suci yang berpengetahuan luas dalam sihir, kamu mungkin tahu, satu tubuh hanya dapat menampung satu jenis mana. Itu benar, kekuatan ilahi juga merupakan sejenis mana. Jika kekuatan suci memasuki tubuhmu sementara manamu masih tersisa, tubuhmu akan meledak seketika. Jadi, sebelum kekuatan suci masuk, mana di tubuhmu harus berubah menjadi kekuatan suci. Mendengarkan penjelasan Iril, dia mengangguk lalu bertanya, bagaimana jika tidak ada mana di dalam tubuh? Kemudian kekuatan suci akan segera menggantikannya.
Penyihir dengan lingkaran bisa mengatasinya. Tapi orang normal tanpa jalan mana dan tanpa lingkaran tidak akan mampu mempertahankan kekuatan suci itu, kan? Dia mengangguk pada pertanyaannya. Itu benar. Hah, jadi, orang tanpa lingkaran tidak bisa menerima kekuatan suci. Tidak, mereka bisa. Frustrasi dengan jawabannya. Rai bertanya, apa maksudmu? Sebelum dia bisa melanjutkan lebih jauh, Iril berbicara. Tanpa lingkaran, kamu tidak bisa mengikat mana. Jadi, Dewa menciptakan jalan mana sehingga bahkan mereka yang tidak memiliki jalan manapun dapat menggunakan kekuatan suci. Rai mengerutkan kening. Maksudmu, Dewa secara langsung menciptakan jalan mana? Ya, sungguh sulit dipercaya. Seolah-olah jalan mana adalah permainan anak-anak dengan tanah liat. Beberapa orang bekerja keras untuk menciptakannya. Sementara yang lain, Dewa yang melakukannya. Saat dia hendak membalas, Iril melanjutkan. Sejak saat itu, jalan mana yang Dewa ciptakan, yang disebut aturan emas, mengatur semua mana di tubuh kita. Peraturan emas, itu disebut aturan emas. Bagi kami para orang suci, hal itu tidak ada bandingannya di dunia ini. Apa aturan emas yang dia bicarakan? Kesedihan merembes dari ekspresinya. Kami tidak bisa mengucapkan kata-kata yang sepertinya menyangkal Dewa. Tindakan yang melampaui batas juga disertakan. Atau perkataan dan tindakan serupa. Bahkan yang bertentangan dengan iman. Tidak ada yang bisa diucapkan. Meskipun ini tidak berlaku untuk orang suci sepertimu yang memiliki lingkaran. Iril tersenyum pahit sambil menatap api. Itu konyol. Bukan, tidak bisa mengatakan apa yang kami inginkan. Dan jika kamu melanggar aturan, mengalihkan pandangannya dari api, dia menatap Rai. Aku tadi menyebutkan aturan emas mengatur semua mana, kan? Jika seseorang menentangnya, mereka kehilangan mana yang menyusun tubuh mereka. Iril melemparkan sebatang kayu ke dalam api. Mereka menghilang dari dunia ini. Di depannya, batang kayu yang terbakar berubah menjadi abu dan terbang ke langit. Rai sangat terguncang oleh kata-katanya. Menghilang hanya dengan mengucapkan satu kata yang salah. Ada banyak orang suci dalam sejarah yang menghilang seperti itu. Itu sungguh di luar dugaan. Bahkan kontrak budak pun tidak akan sekeras ini. Wajah Rai berkerut. Rasanya seperti mengancam akan membunuh jika kamu mendengar sesuatu yang tidak kamu sukai. Dia tidak setuju dengannya. Tapi dia juga tidak menyangkalnya. Sepertinya Iril juga merasakan hal yang sama. Rai menghela nafas. Mungkin entitas yang dikenal sebagai dewa itu jauh lebih tertutup daripada yang selama ini diyakini. Kamu mungkin secara tidak sengaja mengatakan sesuatu. Kami harus selalu waspada. Hahaha, dia terkekeh. Jika seseorang secara tidak sengaja berbicara dalam tidurnya, mana mereka akan hilang seketika. Siapa yang bisa hidup dalam ketakutan seperti itu? Iril terus berbicara. Namun, Sein, kamu memiliki circle. Jadi seharusnya tidak ada masalah apapun. Ingatlah bahwa mana yang ada akan hilang. Jadi, jika mana di tubuhku hilang dan digantikan oleh kekuatan suci, akankah mana itu tidak akan pernah kembali? Iril memasang ekspresi gelisah mendengar pertanyaan Rai. Haruskah dia memberitahunya? Atau tidak? Setelah mananya hilang, bahkan lingkaran pun tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Dia mengulangi kata-kata ini dalam pikirannya. Lingkaran yang berisi mana dibersihkan secara paksa dan kemudian diisi kembali dengan kekuatan suci. Jika circle tetap tidak terluka selama proses ini, itu tidak masuk akal. Lingkaran tersebut, yang akan menerima serangan yang signifikan, akan berfungsi dengan baik saat menggunakan kekuatan suci. Tapi jika ia mencoba menggunakan mana lagi, kemungkinan besar lingkaran itu akan hancur. Bagaimana dia menjelaskan hal ini? Mengamati Iril yang bergulat dengan ekspresi kompleks, Rai menyatakan, ia tidak kembali, kan? Sepertinya jika mananya tidak hilang, aku bisa memanfaatkan kekuatan suci, sayang sekali. Menyadari mana yang tidak kembali, Rai memahami bahwa kekuatan suci juga harus memiliki kualitas yang tidak dapat ditangkap dengan cara yang sama. Dia, yang bermaksud menggunakan kekuatan suci secara paksa sesuai kebijaksanaannya, tidak punya pilihan selain meninggalkan gagasan untuk menggunakan kekuatan suci. Dia menatap langit dengan penyesalan. Tentu saja, dia, yang tidak menyadari pikiran batin Rai, hanya bisa berasumsi bahwa Rai sedang tenggelam dalam kesedihan. Iril tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Sein, masih boleh menggunakan kekuatan suci. Saat dia berbicara, dia memunculkan cahaya kuning kecil di tangannya. Aku tidak akan bisa merapal mantra. Tapi, tetap saja, semakin banyak dia berbicara, semakin dia menyadari bahwa sihir itu mirip dengan kemahakuasaan. Kekuatan ilahi terspesialisasi dalam penyembuhan dan penguatan. Tetapi untuk menyerang, seseorang harus mengeluarkan aura dari kekuatan suci seperti yang dilakukan Iril. Di sisi lain, sihir lebih unggul dalam berbagai aspek, termasuk menyerang, menyembuhkan, memperkuat, bertahan, melemahkan musuh, dan membuat alat magis. Iril kagum. Tampaknya memang seperti teknik yang meniru para dewa. Namun dia segera menggelengkan kepalanya untuk menepis pemikiran itu. Apa gunanya merasa kagum sekarang? Sekarang adalah waktunya untuk menghibur.
bukan untuk merasa takjub. Dalam kasus terburuk, orang suci itu mungkin akan berpaling dari tempat ini. Namun, ekspresi Rai tenang. Tentu saja, tidak ada kesedihan. Jadi tidak ada alasan baginya untuk tidak tenang. Berbeda dengan Iril yang resah, Rai menguap lebar dan tenang. Sepertinya kita akan segera tiba di Holy Kingdom. Mendengar kata-kata pendeta Geol, Iril memiringkan kepalanya. Bukankah perlu 1 hari lagi untuk sampai ke sana? Mendengar hal itu, pendeta Geol menggelengkan kepalanya. Kami datang cukup cepat bahkan saat dikejar monster. Rai menganggukkan kepalanya. Mereka telah berlari melewati beberapa desa tanpa henti. Tentu saja, sudah waktunya mereka tiba. Jika perjalanan masih panjang, dia tidak akan bisa duduk diam. Sepertinya kita akan tiba di perbatasan pada sore hari. Kalau begitu kita sampai di perbatasan, ayo menuju ke Selonia. Apakah kamu bermaksud langsung menuju ke kastil? Upacara baptisan sudah terlalu lama tertunda. Kami tidak bisa menunda lebih jauh lagi. Apakah ada batasan waktu untuk upacara pembaptisan? Rai diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Dipahami. Kalau begitu, kita akan langsung menuju ibu kota. Silakan. Setelah pendeta Geol membungkuk ringan dan pergi, Rai bertanya, apa artinya kita tidak punya waktu untuk menunda upacara baptisan? Seolah-olah seseorang mengatur waktu kita. Iril membalas kata-katanya. Dalam upacara pembaptisan orang dewasa, seluruh penduduk Holy Kingdom berpartisipasi. Ini mirip dengan festival. Namun, orang suci itu masih belum mengetahui tentang kerajaan suci. Jadi kamu harus tetap tinggal di kastil dan segera memperoleh pengetahuan dasar yang kamu butuhkan. Rai mengangguk pada kata-katanya. Memang benar, dia tidak tahu apa-apa tentang Holy Kingdom. Dia terpilih sebagai orang suci, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang kerajaan suci. Masyarakat sudah lama menunggu. Jika ditunda lebih lama lagi, masalah akan muncul. Iril berkata dan mengangkat bahunya. Ini tidak akan menjadi masalah besar karena semua yang terjadi memiliki arti. Tapi lebih baik dilakukan secepat mungkin, kan? Itu adalah poin yang valid. Terlebih lagi, pergi ke Holy Kingdom dengan cepat juga bermanfaat baginya. Begitu mereka sampai di perbatasan, penjaga perbatasan membukakan pintu gerbang. Ini karena mereka telah menerima pesan sebelumnya. Rai merasa gembira sekarang karena dia akhirnya tiba di Holy Kingdom. Tidak perlu lagi tidur di luar ruangan. Betapa membosankannya hal itu. Tidak peduli betapa indahnya pemandangan itu. Keindahannya akan memudar seiring berjalannya waktu. Sore harinya, mereka telah melewati perbatasan dan tiba di Selonia. Kastil Selonia, dilihat dari jauh, merupakan pemandangan yang menakjubkan. Wow, mengesankan. Rumah-rumah dan toko-toko menjadi lebih mewah saat mereka mendaki. Dan di puncaknya, kastil megah memandang ke segala arah, memamerkan kemegahan Holy Kingdom. Rumah-rumah di bawah memiliki atap dan jendela berwarna merah, menunjukkan aturan mereka sendiri. Lampu kuning menciptakan pemandangan malam yang penuh warna. Dan meskipun saat itu malam, banyak orang di jalanan. Dan kastilnya, sebuah kastil tinggi di tempat yang tinggi. Kebanggaan Iril seakan melampaui ketinggian kastil Selonia saat melihat kekaguman Sang Sein. Bagaimana itu? Mengesankan. Bukan, ini adalah Selonia, pusat perdagangan dan ibu kota Holy Kingdom. Rai mengagumi desa yang menjulang tinggi di sekitar kastil dan menganggap penampilan bangga Iril menawan. Dia bahkan merasa ingin mendorongnya untuk lebih menyombongkan diri. Iril yang bersemangat kemudian mengoceh tentang sejarah dan asal-usul kastil Selonia tanpa ditanya. Tapi Rai tidak peduli. Lagi pula, celoteh Iril yang tidak perlu bahkan tidak sampai ke gendang telinganya, apalagi melewati daun telinganya. Saat mereka melewati desa dan menuju kastil Selonia, Iril, yang terus berbicara tanpa henti, tiba-tiba berbalik di depan gerbang kastil yang besar. Pasukan yang dikirim tampak bingung dan memandangnya. Iril berbicara kepada Helio dan Geol. Kamu telah bekerja keras sampai sekarang. Mendengar itu, Helio, Geol, dan para pendeta menundukkan kepala. Kami tidak melakukan apapun. Itu semua adalah pekerjaan orang suci. Rai mengangguk mendengar kata-kata mereka. Alasan dia datang ke Holy Kingdom, jika dilihat secara luas, adalah karena Iril tidur di depan desa elf. Iril sepertinya mengingat kenangan masa lalu dan berdeham. Tidak, jika aku datang untuk mencari orang suci sendirian, aku tidak akan mampu melakukan apapun. Keberhasilan misi ini berkat kalian semua. Mendengar kata-kata Iril, bahu pasukan yang dikirim sedikit mengendur, seolah-olah mereka akhirnya kembali ke kerajaan suci dan menyelesaikan misi mereka. Suasananya sedemikian rupa sehingga mereka seolah siap menitikkan air mata kebahagiaan. Kemudian Iril melihat sekeliling ke semua orang dan berkata, dalam hal ini, aku, Iril Beliais, memberikan cuti kepada pasukan yang dikirim yang telah berhasil menyelesaikan misi mereka hingga upacara pembaptisan dalam 2 hari. Dengan kata-katanya sebagai titik awal, semua orang membungkuk di hadapan Rai dan Iril. Swashplik, Helio dan Geol menundukkan kepala dan berteriak, kami menerima perintah dari orang suci. Menerima, bahkan para prajurit yang menjaga gerbang berdiri tegak mengikuti urutan orang-orang di belakang mereka.
Suaranya begitu keras hingga seolah-olah terdengar melewati gerbang kota. Iril tersenyum. Silakan dan kembali. Ya, hati-hati. Semuanya. Sampai jumpa 2 hari lagi. Rai pun menyapa mereka. Saat dia melambai dan berbicara, mereka menjawab dengan keras sekali lagi. Ya, Iril. Menggerutu sambil memperhatikan mereka. Akulah yang memberi mereka liburan. Tapi mengapa mereka tampak lebih berterima kasih kepada orang suci? Mendengar kata-katanya, tentara yang dikirim segera meninggalkan daerah itu. Kalau begitu, kami pamit. Sampai jumpa di upacara pembaptisan. Iril terkekeh melihat kepergian mereka yang tergesa-gesa. Kita harus pergi juga, Rai. Yang telah mengukir pemandangan kota ke dalam ingatannya. Tersadar oleh kata-katanya. Aku harus tinggal di sini selama beberapa tahun. Meskipun dia baru saja meninggalkan kerajaan Silia, Rai menghapus beberapa wajah dari pikirannya saat dia melangkah ke kota. Setelah mengirim utusan kepada Paus dan melaporkan kepulangannya secara singkat, Iril terus berjalan menyusuri lorong. Apakah setiap istana seperti ini? Pemborosan itu bukan lelucon. Kerajaan Silia, Kadipaten Silo, dan sekarang Kerajaan Suci. Dia tidak mengerti mengapa mereka membutuhkan begitu banyak perhiasan mahal untuk melayani dewa. Setelah melewati beberapa ruangan dan berpindah ke belakang, terlihat sebuah bangunan dengan danau yang indah. Iril berbicara, disinilah orang suci akan tinggal. Rai memiringkan kepalanya. Apa yang dilihatnya bukanlah sebuah ruangan, melainkan sebuah rumah besar. Dia bertanya pada Iril, ruangan manakah di antara itu? Sebaliknya, dia memandangnya seolah dia aneh. Kamu bisa tidur di kamar manapun yang kamu mau. Tapi, rumah besar ini adalah kediaman para orang suci sebelumnya. Tentu saja, sekarang menjadi milik orang suci. Tanpa sadar Rai menelan ludahnya. Sulit untuk membedakan apakah mereka mengabdi kepada dewa atau uang. Dilihat dari penampilan luarnya yang indah. Itu di luar dugaannya. Dan ini keterlaluan. Dia baru saja menerima sebuah rumah besar dan mewah. Tanpa merasa terganggu, Iril terus berbicara. Rumah besar yang kamu lihat di sebelah kami adalah tempat aku tinggal. Kami berdua adalah orang suci. Jadi itu tidak masalah. Tapi biasanya bahkan Paus pun memerlukan izin untuk memasuki kediaman para orang suci. Karena mereka dikontrol dengan ketat. Itu masuk akal. Bagaimana bisa Paus, wakil dewa, dengan seenaknya memasuki kediaman orang-orang kudus? Pelayan sewaan semuanya berasal dari latar belakang yang sudah pasti dan terhormat. Jadi kamu tidak perlu khawatir rahasia akan bocor. Dan untuk 2 hari berikutnya, pendidikan akan diberikan di rumah orang suci. Pendidikan, Rai bertanya. Dan dia mengangguk. Pertama, kamu akan mendapat pendidikan terkait upacara pembaptisan. Setelah upacara, akan ada pelatihan tentang tata krama dan peraturan. Jadi mohon diperhatikan. Dia mengangguk. Belajar awalnya adalah jurusan utamanya. Bahkan di dunia modern, kemampuan menghafal iblisnya telah menjadikannya seorang jenius yang tak tertandingi dalam belajar. Sepertinya tidak akan ada bedanya di dunia paralel ini. Tapi ada sesuatu dalam pikirannya. Dia bertanya dengan harapan. Jadi, siapa yang akan mendidikku? Iril memandangnya seolah bertanya mengapa dia baru menanyakan hal ini sekarang dan membusungkan dadanya. Kemudian, dia memasang ekspresi yang sangat intelektual dan tersenyum dengan caranya yang unik. Ini aku. Ekspresi Rai merosot dalam sekejap. Mengapa Iril memilih untuk mengajarinya di antara begitu banyak orang? Tampaknya telah melihat sekilas ke dalam pikirannya. Dia menambahkan, di negara suci, ada keluarga yang bertugas mengajar orang suci selama beberapa generasi. Hanya kepala keluarga itu yang memiliki wewenang untuk mengajariku dan orang suci itu. Tapi karena dia tidak hadir, aku mengajarimu. Apakah dia belajar membaca pikiran atau semacamnya? Dia bahkan belum berbicara, tapi dia mengerti segalanya. Meski dia menyebutkan akan ada upacara pembaptisan, mengapa dia tidak hadir? Rai ragu tetapi memilih untuk tidak bertanya. Mungkin ada alasan pribadi. Jadi, apakah kita akan segera mulai besok? Ya. Masih banyak yang harus dipelajari besok, jadi persiapkan dirimu. Dengan kata-kata itu, Iril sedikit menekuk lututnya untuk menyambutnya dan berjalan menuju rumahnya. Rai memperhatikannya pergi dan memikirkan tentang apa yang harus dia pelajari keesokan harinya. Aku mungkin akan belajar etiket atau sesuatu seperti itu. Belajar, dia tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali dia belajar. Meskipun dia kadang-kadang membaca buku di kereta, dia belum pernah belajar dengan seseorang yang mengajarinya sejak dia masih kecil. Dia menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Ini adalah bangsa yang suci. Selama dia tidak tahu apapun tentang tempat ini, dia tidak boleh lengah. Untuk mencapai tujuannya di negara suci, yang terbaik adalah belajar sebanyak yang dia bisa. Rai menarik napas dalam-dalam dan memasuki mansion. Kolam di halaman. Atau lebih tepatnya, lebih mirip danau kecil. Dia mengagumi danau itu dari jauh. Dari dekat, keindahannya sungguh tak terlukiskan. Menyeberangi jembatan kayu kuno di atas danau, dia memasuki taman. Berapa banyak uang yang mereka keluarkan untuk membuat danau dan taman ini?
Hanya satu rumah besar yang tidak kalah dengan kastil di kerajaan Silos. Bahkan rumah yang terbuat dari emas pun akan kalah dengan ini. Saat dia masuk melalui gerbang utama, pintu mansion mulai terlihat. Bahkan kenop pintunya dibuat dengan cermat. Ketika dia membuka pintu dan masuk, sekitar 10 pelayan tampaknya telah menunggu, membungkuk di pinggang mereka. Anehnya, tidak ada kepala pelayan atau semacamnya. Semua pelayannya adalah wanita dan mereka menyambutnya serempak. Senang bertemu denganmu, Sein. Senang bertemu denganmu, Sein. Busur mereka tidak terlalu dalam dan tidak terlalu dangkal. Mereka semua menekuk pinggang mereka pada sudut yang sama. Bahkan tarian tersinkronisasi dari para idola yang pernah dia lihat pada masanya tidaklah sesempurna ini. Rai membalas mereka, agak tercengang. Halo, tolong bicara dengan nyaman. Seorang pelayan dengan rambut coklat muda berbicara dan mencoba mengambil ransel Rai. Rai secara refleks menarik ranselnya ke arahnya dan menggelengkan kepalanya. Aku akan membawanya. Ya, pada pandangan pertama, mereka semua tampak bertubuh kecil. Karena ada cukup banyak buku di dalam ransel, pasti berat. Tidak ada alasan dia tidak bisa meminta mereka untuk membawanya. Tapi rasanya tidak tepat jika memaksa mereka untuk membawanya. Aku akan memandu kamu ke kamar tempat orang suci itu akan tinggal. Pelayan mungil itu, tanpa mengangkat matanya, mengangkat tangannya dan membimbingnya ke koridor. Para pelayan yang dia lihat sejauh ini saat berkeliling kastil berbeda. Melihat mereka mengingatkannya pada apa yang dikatakan Iril. Semua pembantu rumah tangga memiliki status tertentu dan dihormati. Memang benar, mereka layak dihormati. Jika mereka tidak diakui, lalu siapa lagi yang harus diakui? Sebuah lorong besar, tidak. Setelah melewati lantai dengan pemandangan lanskap danau, sebuah ruangan kuno dengan tempat tidur muncul. Pelayan itu tidak masuk tetapi berdiri di luar. Saat Rai masuk dan melihat sekeliling, pelayan itu mundur selangkah. Kemudian, dia menunduk dan berbicara dengan kepala tertunduk. Tolong hubungi aku kapanpun kamu membutuhkan sesuatu. Dia mengulurkan tangannya saat dia berbicara. Di tangannya ada bel kecil. Rai mengambil belnya. Apakah dia seharusnya menelepon ini jika dia membutuhkan sesuatu? Kemudian pelayan itu berkata, kamu bisa membunyikan belnya. Ding ding. Rai membunyikan bel segera setelah kata-katanya berakhir. Pelayan itu, yang sampai saat itu tanpa ekspresi, tampak sedikit bingung. Apakah ada yang kamu ingin aku lakukan? Di mana aku bisa mandi? Letaknya tepat di sebelah. Jika kamu mau, aku bisa segera menyiapkannya untuk kamu. Rai memiringkan kepalanya bingung mendengar kata-katanya. Mempersiapkan, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mencuci? Bukankah Holy Kingdom menyediakan air hangat? Apakah mereka perlu membersihkannya terlebih dahulu? Hal ini masuk akal karena belum pernah ada seorang Sein dan Saintes yang muncul secara bersamaan. Kalau begitu tolong siapkan agar aku bisa segera menggunakannya. Dipahami, dia menundukkan kepalanya lagi dan mundur selangkah. Rai memasuki ruangan. Dia mengeluarkan sebuah buku dari tasnya, mengaturnya, dan berbaring di tempat tidur yang tertata rapi sejenak. Dia merasa sangat lelah karena berjalan sepanjang hari. Meskipun dia bisa membersihkan tubuhnya dengan sihir, tidak ada yang bisa mengalahkan mandi untuk menghilangkan rasa lelah. Setelah beberapa saat, pelayan tadi memanggilnya. Sein, pemandiannya sudah siap. Meskipun dia bertanya-tanya apa yang harus dipersiapkan untuk mandi, sepertinya itu sudah disiapkan cukup cepat untuk dibersihkan. Ketika dia meninggalkan kamar, pelayan yang berdiri di dekat pintu membimbingnya ke kamar mandi. Kemudian, dia mencoba melepas pakaian kulit yang dikenakan Rai. Rai dengan cepat mundur dari upaya tak terduga membuka baju. Apa? Apa yang kamu lakukan? Dia telah meminta agar kamar mandinya disiapkan, bukan pakaiannya yang dilucuti. Di dunianya, dia adalah seorang penyihir hebat, dan di dunia lain ini, dia juga ditakdirkan untuk menjadi penyihir hebat. Melihat reaksinya, pelayan itu menjadi bingung. Kenapa? Kenapa kamu bertingkah seperti ini? Apa aku melakukan sesuatu yang tidak sopan? Rai belum mengetahui sampai saat itu bahwa ada sistem asisten mandi. Jadi mau tak mau dia merasa bingung. Oh tidak, kamu tidak perlu membantu aku. Apa? Lalu, apakah aku dipecat? Bagaimana percakapannya menjadi seperti ini? Dia buru-buru menggelengkan kepalanya seolah ingin membuat angin bertiup. Tidak, aku baru saja berencana mandi sendiri. Jadi kamu tidak perlu membantu. Baru pada saat itulah Rai mengerti mengapa persiapan diperlukan. Waktu persiapan sebenarnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk memanggil asisten mandi. Rai mengantarnya keluar dari kamar mandi. Saat dia diantar keluar dari kamar mandi oleh orang suci, dia merasakan kehormatan unik karena diusir oleh orang suci. Dia dipaksa keluar dari kamar mandi, berdiri di luar pintu. Dia tidak dapat memahami perilaku tidak biasa orang suci itu. Sein, kamu kelihatannya tidak sehat. Apa terjadi sesuatu kemarin? Iril bertanya dengan prihatin. Ada hal-hal yang Rai tidak mungkin ungkapkan padanya. Jadi dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa, aku lega mendengarnya. Kalau begitu mari kita mulai pelajarannya. Auditorium besar, yang diamankan oleh otoritas Sein, hanya ditempati oleh Iril dan Rai.
Mengapa kita perlu mendapat pelajaran di auditorium yang sangat besar ini? Iril mulai menulis di sesuatu yang menyerupai papan tulis. Tak lama setelah dia selesai menulis, Iril yang berdiri di podium menyapa Rai. Hari ini kita akan mempelajari urutan dan tata krama upacara pembaptisan. Seperti yang diharapkan, pelajaran pertama adalah tentang upacara pembaptisan, yang menunjukkan betapa mendesaknya kerajaan suci ingin mengadakan upacara tersebut. Seperti yang diantisipasi, upacara pembaptisan sangat mendesak. Kami sudah menundanya secara signifikan. Masih banyak yang harus dipelajari dan waktunya tidak cukup. Tampaknya ini lebih mendesak daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Begitu dia mengatur postur duduknya, pelajaran Iril segera dimulai. Menulis pada benda yang menyerupai papan tulis. Jelasnya, rangkaian upacara pembaptisan dibagi menjadi 3 bagian utama. Salam kepada dewa yang disebut Inrie, deklarasi menjadi orang suci, yang dikenal sebagai Sunrie, dan terakhir, menerima kekuatan suci dari dewa, yang dikenal sebagai Guonrie. Rai mengangguk ketika dia menerima penjelasannya. Melihat ini, dia melanjutkan. Sederhananya, saat Inrie, kamu berdoa kepada dewa, dan saat Sunrie, kamu berkeliling desa dan berkomunikasi dengan penduduk desa. Sunrie, tampak seperti kampanye pemilu zaman modern, di mana kamu berkeliling pasar dan makan sup Sundai bersama warga. Iril menegurnya saat dia membuat imajinasi yang tidak perlu. Fokus, ini penting. Ah maaf, tolong lanjutkan. Sementara kerajaan suci memimpin, Inrie, dan Sunrie, bagian terakhir, Guonrie, dipimpin sendirian oleh orang suci di tempat suci. Rai bertanya sebagai jawaban atas kata-katanya. Sendiri, ya, kamu harus melakukannya sendiri. Harus memimpin grand final upacara pembaptisan sendirian. Apa maksudnya? Apa sebenarnya yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu. Jantungnya hampir berdetak kencang mendengar respon percaya diri wanita itu. Dia mengangkat bahunya dan menjawab. Tidak ada instruksi khusus tentang apa yang harus kamu lakukan di sana. Dikatakan bahwa kamu hanya perlu menunjukkan ketulusanmu kepada dewa dengan caramu sendiri. Ini hanya untuk referensi. Tapi, lalu apa yang kamu lakukan? Mendengar pertanyaannya, Iril membuka matanya lebar-lebar dan berkata, aku tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun. Semakin banyak mereka berbicara, semakin dia merasa tidak mengerti apapun. Jika pelajarannya seperti ini, itu akan merepotkan. Orang yang seharusnya mengajar tidak tahu banyak. Sungguh, aku tidak melakukan apapun, aku baru saja makan dan tidur di sana selama seminggu. Mendengar kata-katanya, ekspresi Rai sedikit berkerut. Bagaimana makan dan tidur selama seminggu menunjukkan keikhlasan seseorang kepada dewa? Apakah arti kata, ketulusan, berubah atau apa? Apakah dewa menepuk keningnya karena kagum atas tindakannya makan, tidur, dan selama seminggu? Ini sama sekali tidak masuk akal. Namun, dia merasakan ketulusan dalam ekspresinya. Sungguh, aku tidak melakukan apapun. Setelah seminggu, aku terkejut menemukan diri aku memiliki kekuatan suci yang sangat besar. Dan jalan mana yang diciptakan oleh dewa secara alami adalah bagian dari diri aku. Mendengar kata-katanya, Rai berpikir, apakah kekuatan suci dan jalan mana terbentuk begitu cepat sehingga aku bahkan tidak menyadarinya? Apakah itu mungkin? Bahkan bagi seorang dewa, apakah itu mungkin? Tampaknya meragukan. Entitas yang disebut sebagai dewa di sini nampaknya sangat luar biasa. Iril menggelengkan kepalanya dan berbicara. Bagaimanapun, melakukan Guonrie sendiri adalah tradisi dan konvensi Holy Kingdom. Faktanya, kamu tidak bisa memasukinya dengan orang lain. Oke, dia tidak sepenuhnya mengerti, tapi dia menganggukkan kepalanya dan dengan enggan menyetujuinya. Urutan upacara pembaptisannya kira-kira seperti ini. Kamu tidak perlu mengingat sesuatu yang spesifik. Namun, masalahnya adalah etiketnya. Dalam urutan apa yang perlu dilakukan, sopan santun itu penting. Pertama, orang dewasa tidak boleh menundukkan kepala saat upacara pembaptisan. Hal yang sama terjadi di hadapan Paus. Berapa hari upacara pembaptisan berlangsung? 3 hari. Rai mengangguk mendengar kata-katanya. Iril memandang Rai dan terus berbicara. Alasan mengapa sopan santun menjadi masalah adalah karena besarnya perhatian yang diterima Sein saat ini. Jika ada sesuatu yang ditampilkan secara salah, ekornya akan tersangkut. Aturannya cukup ketat, apalagi jika tertangkap ekornya. Akan merepotkan dia. Juga, dia harus bergerak bebas ke sini untuk mencapai tujuannya di Tanah Suci. Hal-hal yang harus kamu waspadai adalah tentang hal ini. Sekarang, mari kita mulai berlatih. Rai, yang sedang melamun, tersadar kembali oleh kata-kata Iril. Praktik, sikap dasar yang harus dimiliki oleh orang suci. Mulai dari sapaan hingga tata krama yang harus diperhatikan saat makan biasa. Nada suara saat berbicara. Dan lain sebagainya. Semuanya akan aku perbaiki sepanjang hari. Mulutnya terbuka lebar mendengar kata-kata cepatnya. Untuk dipantau sepanjang hari. Kemana perginya privasinya? Sepanjang hari. Tidak. Kamu seharusnya tinggal di mansionmu. Bukan.
Aku akan tinggal di rumah orang suci sampai upacara pembaptisan. Kamu akan mengizinkannya, bukan? Aku melakukan ini bukan untuk orang lain selain orang suci. Sepertinya dia memaksanya untuk memberikan izin. Tapi dia tidak punya pilihan selain mengizinkannya. Lagi pula, seperti kata Iril, dia melakukan ini demi dia. Maka, hidup bersama sepanjang hari yang tidak diinginkan pun dimulai. Apakah kamu memikirkannya lagi? Ah, aku baru saja memikirkannya sebentar. Belum lama dia pergi. Peri tua itu berbicara. Dan peri cantik berambut putih itu tersenyum canggung. Saat desa sepi, aku memikirkannya. Hanya Rai yang menghilang. Tapi, mendengar kata-katanya, tetua itu merenung sejenak dan kemudian berbicara. Kalau begitu, bagaimana kalau membawanya kembali dari Tanah Suci? Aira menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata orang yang lebih tua. Pergi ke Tanah Suci adalah keinginan Rai. Bagaimana aku bisa mengabaikan keinginannya demi aku? Tetapi bagaimana jika sesuatu terjadi di Tanah Suci? Tetua berbicara secara tidak langsung. Kata-katanya menyiratkan bahwa dia khawatir apakah Rai akan membawa kembali wanita lain dari Tanah Suci. Memahaminya, Aira dengan licik menutup mulutnya dan tersenyum. Itulah mengapa aku memesannya. Dan menurutmu apakah akan ada orang yang lebih cantik dariku di sana? Dia bertanya sambil tersenyum indah. Melihatnya, si tetua tidak bisa tidak setuju. Aku pikir juga begitu. Apakah kamu? Ho ho ho. Sang tetua menemukan kekhawatiran tersembunyi dalam kata-katanya yang cerdas. Meskipun dia berbicara seperti itu, wajar jika dia merasa khawatir. Sepertinya dia cukup jatuh cinta padanya. Sang tetua berharap manusia yang pernah meramaikan desa itu segera kembali. Manusia yang ingin dikembalikan oleh para elf sedang duduk di meja makan, melihat sekeliling dengan hati-hati. Saat dia mengambil sendoknya untuk menyendok sup, teriakan Iril terdengar. Tidak, jangan menundukkan kepala saat menyendok supnya. Terkejut seperti kura-kura, dia dengan cepat menarik kepalanya ke belakang. Sikumu tidak boleh berada di belakang pinggangmu. Jaga punggungmu tetap lurus. Mengerti, jika ada makanan di mulutmu, tutuplah mulutmu saat berbicara. Membalas. Rai menjawab, aku tidak menutup mulut aku ketika aku menjadi tunawisma. Jawabannya dikalahkan sepenuhnya oleh batuk palsu Iril yang kuat, mirip dengan nafas naga. Para pelayan menyaksikan dengan kagum. Orang suci yang mereka layani berhati-hati di kediamannya sendiri. Perilaku yang tidak dapat diterima bagi pelayan yang melayani orang suci. Namun, lawannya adalah seorang saintes, yang kedudukannya setara dengan Sein. Dan mengingat kekuasaan yang dimiliki oleh seorang saintes di negara suci, mereka tidak berani melakukan intervensi. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mengamati situasi yang terjadi tanpa daya. Kebiasaan yang tertanam dalam diri mereka ingin melindungi tuan mereka, namun alasan menghalangi mereka. Bahkan setelah waktu makan yang riuh itu berakhir, koreksi Iril terus berlanjut. Dia bahkan tampak seolah-olah akan mengikutinya ke kamar mandi, seperti yang diantisipasi. Dia membuntutinya saat dia berjalan ke kamar mandi. Sambil menghela nafas, dia berbicara, "Hei, setidaknya izinkan aku pergi ke kamar mandi sendirian. Seorang suci harus menjunjung tinggi martabatnya setiap saat." Martabat? Kamu tidak peduli tentang martabat ketika kita tidur sebagai tunawisma. Batuk pura-pura Iril benar-benar maha kuasa. Meskipun demikian, dia berhasil pergi ke kamar mandi tanpa dia. Namun pikirannya jauh dari tenang. Dia tidak menyadari bahwa menguntit bisa menjadi tindakan yang melelahkan secara mental. Tanpa sepengetahuannya, Iril cukup tertarik padanya. Setelah dikoreksi, tidak perlu menunjukkan hal yang sama lagi. Disadari atau tidak, memperbaiki kebiasaan yang sudah mendarah daging memang cukup menantang. Dia telah menanggung banyak omelan dan koreksi, menghabiskan banyak waktu untuk memperbaikinya. Namun, dia akan mengubah dirinya sendiri setelah diinstruksikan sekali saja, dan tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Tentu saja menyenangkan mengajarinya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan mengikutinya ke kamar mandi. Penuh keraguan, Rai menanyainya, "Apakah kamu yakin kamu mengajariku dengan benar? Atau kamu hanya mempermainkanku? Aku menginstruksikan kamu dengan benar. Apakah kamu meragukanku?" Dia menjawab sambil menepuk dadanya. Apa yang membuat Iril begitu percaya diri masih menjadi misteri. Sedikit, dia menatapnya tanpa menghilangkan kecurigaan dari matanya. Alih-alih merasa bingung, dia malah menjadi lebih percaya diri. Tidak perlu diragukan lagi, aku akan dengan cermat memperbaiki caramu tidur. Mulut Rai ternganga. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu perlu memperbaiki cara tidur aku? Kamu tidak boleh memberikan alasan kepada siapapun untuk mengkritik kamu. Siapa yang mengkritik seseorang berdasarkan cara mereka tidur? Jika ada seseorang yang mengkritiknya berdasarkan cara dia tidur, dia melihat sekeliling, siap untuk melenyapkannya saat itu juga. Melihat itu, Iril menutup mulutnya dan tersenyum. Ini cukup menghibur. Petugas yang membimbing Rai malam sebelumnya berbicara dengan kepala tertunduk. "Saintes, bolehkah aku berbicara dengan rendah hati? Memperbaiki postur tidur orang suci, seperti yang kamu sebutkan, pasti akan menarik banyak perhatian, seperti yang kamu katakan." Iril mengangguk melihat cara bicaranya yang sopan.
Aku mengerti. Aku mohon maaf jika perkataan aku tidak pantas. Sebagai hamba orang suci, tidak sopan bagi aku untuk berbicara karena mengetahui bahwa aku telah melakukan kesalahan. Mohon maafkan aku. Aku tidak keberatan. Sambil meminta maaf, Iril tersenyum tipis. Geli karena ekspresinya tetap tidak berubah. Siapa namamu? Belako si Eklit. Iril menjadi tertarik dengan kata-kata sopannya. Belako adalah salah satu dari 3 keluarga besar yang melayani orang suci itu. Prestise mereka sedemikian rupa sehingga mereka diberi gelar, Si. Mengapa seseorang dari keluarga seperti itu memilih menjadi pelayan? Meskipun para pelayan yang melayani para Saint berasal dari kelas yang berbeda, lain ceritanya jika mereka berasal dari keluarga Belako. Salah satu keluarga yang hanya melayani orang-orang kudus, dan itu sendiri merupakan pengakuan atas status mereka. Tapi kenapa memilih menjadi pelayan? Iril menatapnya dengan ekspresi bingung. Keluarga Belako, Eklit, aku akan mengingatnya. Ini suatu kehormatan. Kalau begitu, Saint, aku akan meninggalkannya di sini untuk hari ini. Semoga malammu damai. Apakah dia punya agenda tersembunyi? Merenung, Iril mengucapkan selamat tinggal pada Rai dan kembali ke rumahnya. Rai memiringkan kepalanya saat dia melihatnya pergi. Dia tidak mengira dia akan pergi begitu saja. Dia memandang pelayan yang berdiri di sampingnya. Pelayan itu memiliki rambut biru tua dan mata merah kontras. Selain itu, satu-satunya hal yang terlihat adalah kurangnya ekspresi wajahnya. Dia bilang dia dari keluarga Belako, kan? Memiliki nama keluarga berarti dia seorang bangsawan, kan? Mengapa seorang bangsawan memilih menjadi pelayan? Tentu saja, pelayan yang melayani para suci bukanlah pelayan biasa, tapi seorang bangsawan tidak perlu memilih menjadi pelayan. Rai bertanya padanya, apakah kamu seorang bangsawan? Meskipun pertanyaannya langsung, Eklit menundukkan kepalanya dan menjawab, ya, tapi aku sekarang adalah seorang pelayan. Jadi harap diingat bahwa tindakanku dan keluarga tidak ada hubungannya. Tentu saja, bisakah kamu menyiapkan mandi untukku? Seperti kemarin, aku tidak membutuhkan asisten. Dipahami, dia berbicara dan mundur selangkah. Aku akan datang menjemputmu jika sudah siap. Tidak perlu datang dan menjemputku. Biarkan saja setelah selesai. Setelah mandi, Rai berbaring di tempat tidur dan berpikir, apakah tidak sopan jika menggali masa lalu seorang pelayan? Kan, dia bertingkah normal di depan Eklit, tapi sebenarnya dia sangat penasaran. Mengapa seorang bangsawan ada di sini? Melayaninya seolah-olah itu wajar. Mungkinkah ada agenda tersembunyi? Jika itu masalahnya, akan lebih baik untuk memecatnya sebelum waktu berlalu. Tetapi tidaklah benar untuk mengambil pekerjaannya ketika belum ada kepastian. Ini bahkan bukan PHK. Rai memutuskan untuk menunggu lebih lama. Jika ada agenda tersembunyi, pada akhirnya dia harus menunjukkan tangannya. Di tengah malam, Eklit bergerak dengan tenang. Langkahnya menuju ke kamar Rai. Sosoknya tampak seperti seorang pembunuh yang bergerak diam-diam dalam bayang-bayang. Apakah dia telah mempelajari seni sembunyi-sembunyi? Kecuali siluetnya yang sedikit terlihat oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela, sosoknya hampir tersembunyi seluruhnya. Sikapnya yang sangat sembunyi-sembunyi, seolah-olah dia akan membunuh seseorang, bersifat rahasia. Dia memasuki kamar Rai, seolah-olah tidak diizinkan memasuki kamar orang suci itu. Sikapnya yang biasanya melangkah mundur sangat kontras. Pandangannya tertuju pada tempat tidur, dan dia melihat orang suci itu tidur nyenyak. Begitulah canggihnya kemampuan sembunyi-sembunyinya. Rai, yang sangat sensitif terhadap mana, tidak menyadari kehadirannya dan tertidur tanpa pertahanan. Tentu saja, ceritanya akan berbeda jika dia memutuskan untuk menyerang. Eklit mengangkat tangannya seolah ingin menyentuh rambutnya, tapi tiba-tiba berhenti. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat, dan dia menggelengkan kepalanya dengan wajah tanpa ekspresi seperti biasanya. Saat dia datang, dia diam-diam pergi melalui pintu. Begitu hari mulai siang, pelajaran dilanjutkan kembali. Tidak banyak yang bisa disebut sebagai pelajaran karena koreksi dilakukan saat itu juga selama seseorang bertindak seperti biasa. Karena itu adalah hari sebelum upacara pembaptisan, mereka tidak bisa keluar. Oleh karena itu, semua koreksi dilakukan di rumah Rai. Luar biasa, hampir tidak ada yang perlu dikritik sekarang. Iril mengagumi Rai dengan suara kecil. Bahkan detail kecil seperti kontak mata selama percakapan dan suara pernapasan dapat diperbaiki hanya dalam sehari. Namun, sejujurnya, ada masalah dengan sikapnya. Rasanya tidak ada gunanya memujinya karena dia sepertinya melakukan segalanya dengan mudah. Hah, sekarang kamu hampir tidak dikoreksi, kan? Sepertinya memang begitu, walaupun itu membuat frustrasi. Itu benar. Para pelayan menuangkan teh untuk dia dan dia di sisi mereka. Eklit yang berdiri di samping mereka berbicara dengan pelan. Ini teh yang terbuat dari kelopak bunga celon. Terima kasih, terima kasih. Rai menyesap tehnya. Rasanya sedikit pahit diikuti dengan telan yang sangat halus. Selain itu, siapapun yang membuat teh memiliki keterampilan hebat, bahkan mengatur suhu untuk memastikan teh tidak membakar mulut peminumnya. Apalagi celon merupakan daun teh yang cukup mahal.
Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa hal ini juga dapat berfungsi sebagai pereda demam ringan. Rai pun mengetahui fakta ini setelah membaca buku yang dia temukan di perpustakaan Aira. Tentu saja kekaguman keluar dari bibirnya. Teh ini dibuat dengan sangat baik. Ini pertama kalinya aku menikmati teh yang enak. Euclid hanya menundukkan kepalanya dengan ekspresi netral di wajahnya. Terima kasih, mengawasinya. Iril menukik seperti seekor hiena yang telah menemukan mangsanya. Sein, saat minum teh, kamu tidak boleh memperlihatkan bagian dalam tanganmu. Mengerti, hehehe, karena tidak ada yang perlu dikritik. Dia segera menerkamnya saat hal seperti ini muncul. Tidak ada martabat yang layaknya seorang suci yang dapat ditemukan dalam sikapnya. Namun, frekuensi kritiknya menurun drastis. Mereka telah mempersiapkan diri sepenuhnya untuk upacara pembaptisan. Akhirnya, besok, Euclid diam-diam bergumam sambil melihat kamar Rai dari balkon seberang. Tanpa ekspresi dan hanya bibirnya yang bergerak, dia menyerupai boneka yang dibuat dengan cermat oleh pengrajin terampil. Kamu tidak tahu berapa lama aku menunggu hari ini. Dia dengan erat menggenggam pagar balkon. Sepertinya seluruh orang di Holy Kingdom berbondong-bondong menuju Selonia. Meskipun Selonia bisa menampung banyak orang, sepertinya Selonia akan meledak dengan jumlah penonton sebanyak ini. Upacara pembaptisan akhirnya dilaksanakan. Memikirkan aku bisa menyaksikan 2 upacara pembaptisan dalam hidup aku. Ini adalah suatu kehormatan bagi keluarga aku. Hahaha, sepanjang sejarah, belum pernah ada preseden di mana Sein dan Saintes muncul secara bersamaan. Wajar jika banyak yang menantikan acara ini. Namun, berbeda dengan orang-orang ini, negara-negara lain tidak memandang hal ini sebagai hal yang baik. Kemunculan Sein dan Saintes secara signifikan memperkuat kekuatan Holy Kingdom. Jika seorang Sein dengan level yang sama dengan Saintes saat ini dilahirkan, bahkan Kekaisaran Lesia pun mungkin akan merasa terancam oleh pengaruhnya. Tidak diketahui tindakan apa yang akan mereka ambil untuk mengatasi hal ini. Tapi jika keadaan terus berlanjut, kebangkitan Holy Kingdom hanya tinggal menunggu waktu. Kerajaan Silia merasakan hal ini lebih dari siapapun. Lagi pula, orang suci yang lahir di kerajaan mereka telah dibawa pergi oleh kerajaan suci. Jadi mereka pasti sangat kecewa. Namun, apapun rencana yang mereka buat, kerajaan Silia tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan. Kerajaan suci juga memperhatikan hal ini. Mereka sedang mempersiapkan upacara pembaptisan, tetapi mereka mencurahkan lebih banyak upaya untuk membaca gerakan di luar. Di tengah puncak persiapan upacara pembaptisan, Rai berganti pakaian. Pakaian putihnya dihiasi benang emas yang indah, sangat serasi dengan rambut putih bersihnya. Mata birunya membuatnya semakin menonjol, dan kulit putih mulusnya tampak menyatu dengan pakaiannya. Bahkan Euclid, yang sampai saat itu tidak menunjukkan ekspresi apapun, terkejut saat melihat Rai. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Persiapan untuk inisiasi telah selesai. Aku akan segera memandu kamu ke upacara pembaptisan." Sekarang, dia baru saja mengganti pakaiannya. Sekarang mereka hendak mengadakan upacara pembaptisan. Bukankah dia memerlukan persiapan mental? Tapi Euclid tegas, "Kamu harus pergi sekarang. Inisiasi hanya dapat dilakukan pada hari bulan purnama." Ini adalah fakta yang tidak dia ketahui. Dan itu keluar dari mulutnya. Itu adalah sesuatu yang belum pernah Iril katakan padanya sebelumnya. Kenapa dia harus mendengar hal ini dari pelayannya? Sebelum kemarahan terhadap Iril muncul ke permukaan, Euclid berbicara lagi. "Jika aku berani mengatakan, tidak perlu terburu-buru, tetapi lebih baik pergi sekarang. Paus dan para bangsawan lainnya sedang menunggumu di upacara pembaptisan. Fiu, maukah kamu membimbingku? Aku akan menemanimu." Iril, suatu hari, dia akan memegang kepalanya. Saat Rai menuju upacara pembaptisan, semua mata di sekitarnya terfokus padanya. Rambutnya yang putih bersih, yang dikatakan langka bahkan di benua ini, dan hidungnya yang menjulang seperti lukisan, sudah cukup untuk memikat banyak hati. Euclid berdiri di depan upacara pembaptisan tanpa mengikuti Rai masuk, dan ketika dia mengira Rai sudah cukup jauh sehingga dia tidak bisa mendengarnya, dia membuka mulutnya. Beraninya seorang pelayan menatap langsung ke wajah orang suci, tampaknya pendidikan ulang diperlukan. Terlepas dari kata-katanya yang tajam, mereka yang melihat wajahnya yang tanpa ekspresi menjadi pucat. Aku minta maaf. Kami bersikap kasar." Mereka membungkukkan pinggang untuk meminta maaf. Permintaan maaf ini terlalu sopan untuk diberikan oleh seorang pelayan kepada pelayan lainnya. Bahkan sepertinya ada sedikit rasa takut. Mengamati hal ini, Euclid diam-diam membuka pintu upacara pembaptisan yang telah dimasuki Rai. "Saat orang suci memulai inisiasi, aku akan melakukan pendidikan ulang. Aku harap semua orang akan berkumpul tanpa melewatkan satu orang pun." Dengan kata-kata itu, dia menghilang ke dalam upacara pembaptisan. Rai melihat sekeliling dan kemudian melihat Euclid, yang mendekat dengan cepat dari jauh. "Di mana kamu?" Dia menundukkan kepalanya. "Aku perlu menyampaikan beberapa kata kepada pelayan lainnya. Mohon maafkan kekasaran kami." "Tidak, itu bukan kekasaran sejauh itu." Saat mereka berjalan di sepanjang koridor yang menghadap ke seluruh desa, upacara pembaptisan terlihat tidak jauh dari depan.
Menariknya, upacara pembaptisan tersebut diadakan di sebuah taman indah yang ukurannya sangat besar. Kursi-kursi yang ditempatkan di taman semuanya terbuat dari kayu berkualitas tinggi. Tampaknya dibuat oleh pengrajin yang terampil. Dan individu-individu yang tampak seperti bangsawan menyuruh para pelayannya berdiri di samping mereka. Melihat Eclipse masuk ke dalam upacara pembaptisan tanpa ragu-ragu, nampaknya dia juga diizinkan masuk. Rai mengira memasuki taman yang luas tidak akan langsung menarik perhatian, tapi itu asumsi yang naif. Sama seperti sebelumnya, semua mata tertuju padanya. Terlebih lagi, dia mengenakan pakaian dewasa, sehingga bahkan seorang bangsawan yang melihat orang suci itu untuk pertama kalinya dapat dengan mudah mengenalinya. Seorang pria kasar dengan rambut coklat kaya mendekati Rai dan menyapanya. Suatu kehormatan bertemu dengan kamu, Sein. Nama aku Pronel, dan aku adalah kepala batalion perawatan kelima dan penjaga kuil. Pronel menundukkan kepalanya. Aku diberitahu untuk tidak menundukkan kepalaku. Mengingat kata-kata Iril, bukannya membungkuk, Rai malah mengangkat tangannya. Senang bertemu denganmu, penjaga kuil Pronel. Nama aku Rai, orang suci yang baru diangkat. Hahaha, sungguh menenangkan memiliki dua orang suci di kerajaan suci. Rai tersenyum mendengar tawa hangat itu. Entah kenapa, dia mengingatkannya pada paman yang tinggal di sebelah. Terlebih lagi, dengan wajah yang tidak terlihat aneh di antara para bandit, uniknya dia adalah penjaga kuil. Saat dia menyapa Rai, orang-orang dari seluruh penjuru berkumpul. Senang bertemu denganmu, Sein, aku. Suatu kehormatan bertemu dengan kamu. Kalau boleh kukatakan, dia mendapati dirinya berada dalam situasi yang sulit, dikelilingi oleh orang-orang yang bersemangat memperkenalkan diri. Itu mengingatkannya pada peristiwa-peristiwa zaman modern. Pasukan penyelamat datang menyelamatkannya di tengah situasi yang sulit. Semua orang senang bertemu dengan orang suci itu, tapi tolong tunjukkan rasa hormat. Tidak pantas bersikap seperti ini di depan orang suci yang akan menjalani upacara pembaptisan. Mendengar kata-kata tersebut, serangkaian orang menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Di sana berdiri Iril, mengenakan pakaian putih berhiaskan benang emas, sama seperti Rai. Namun, ada satu perbedaan. Orang-orang yang membungkuk dan menyapa Iril memiliki ketakutan bercampur di mata mereka. Mereka menundukkan kepala dan memberi salam. Penjaga kuil Aenren menyapa gadis suci. Clarean, kepala keluarga Dimitrius, menyapa gadis suci. Melihat mereka buru-buru pergi setelah menyapanya, sepertinya hubungan mereka tidak baik dengan Iril. Segera, hanya sekitar setengah dari kerumunan awal yang tersisa. Di antaranya adalah penjaga kuil Pronel. Iril berkata pada Rai, hari ini adalah harinya. Kamu akhirnya benar-benar menjadi orang suci. Ya, itu tidak terasa nyata sampai sekarang. Tapi akhirnya nyata. Hahaha, Iril tersenyum dan memejamkan mata saat Rai terkekeh canggung. Perjalanan ke sini tidak mulus. Jadi terasa lebih istimewa akhirnya bisa menjalani upacara pembaptisan. Mendengar kata-kata ini, para bangsawan di sekitarnya tersenyum dan berkata, kedua orang suci itu tampaknya rukun. Tidak ada ruang bagi kami untuk campur tangan. Aku mulai merasa sedikit tersisih. Hahaha, Iril tertawa senang mendengar kata-kata mereka. Hohoho, aku hanya menjaga hubungan persahabatan dengan orang suci itu. Untuk saat ini, itu dulu. Banyak yang pasti merasakan sesuatu dari kata-kata terakhir Iril. Dan Rai juga merasakan hawa dingin di punggungnya. Saat itu, Eclipse, yang berdiri di samping, dengan tenang menundukkan kepalanya dan berbicara. Maafkan aku mengganggu, Sein. Ini sudah waktunya. Haruskah kita keluar? Mereka sudah berada di luar. Jadi kemana lagi mereka harus pergi? Mengesampingkan kebingungannya, Rai dengan sopan mengucapkan selamat tinggal. Kalau begitu, aku akan pergi. Ya, kita akan bertemu di upacara tersebut. Kita akan bertemu di upacara itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Iril melambaikan tangannya. Lakukan dengan baik. Rai terkekeh melihat bentuk dorongannya. Ya, aku akan melakukan yang terbaik. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berbicara. Melihat ini, Eclipse mengepalkan tangannya yang tergenggam. Melihat keduanya meninggalkan taman dan menuju ke bukit besar, para bangsawan yang tersisa berkata, aku penasaran kenapa nona muda dari keluarga Belako memilih menjadi pelayan. Menjadi salah satu keluarga yang melayani orang suci. Mereka pasti punya alasan tersendiri. Percakapan tenang mereka berlanjut saat Iril memperhatikan sosok Eclipse yang mundur. Dari punggungnya, dia tampak tumpang tindih dengan sosoknya. Keluarga Belako yang mengabdi pada Sein pada awalnya bukanlah keluarga terkemuka di era ini. Meskipun reputasinya adalah keluarga yang bergengsi, tidak ada artinya tanpa orang suci itu. Namun di era sejarah ini, di mana seorang suci dan seorang suci muncul secara bersamaan, akan menjadi tidak masuk akal jika keluarga Belako tidak mengambil tindakan. Melayani orang suci adalah misi mereka. Sekarang setelah orang suci baru muncul, mereka secara alami menunjukkan gerakan. Tapi kenapa salah satu wanita muda dari tempat itu menjadi sukarelawan sebagai pelayan di rumah suci? Iril bergumam, tidak memahami tindakan mereka. Aku tidak bisa memahaminya. Dia menggelengkan kepalanya. Sesampainya di puncak untuk pertemuan,
Rai bersiul pelan saat melihat desa yang terbentang di bawahnya. Wah, pemandangan yang indah. Pemandangannya dipenuhi oleh orang-orang hingga mereka lebih terlihat dibandingkan desa itu sendiri. Kerumunan yang ramai sedang melihat di mana dia berada. Memang jauh, tapi desa di bawahnya masih terlihat. Melihat Rai, kerumunan itu bergumam. Apakah itu orang suci yang baru? Aku tidak bisa melihat dengan baik, tapi rambut putihnya cukup terlihat. Jika rambutnya putih, maka dia pasti orang suci. Bukankah dia terlihat tampan? Di mana? Rai merasakan beratnya gelar barunya saat ia memonopoli perhatian banyak orang. Kemunculannya saja sudah menarik perhatian banyak orang. Hanya dengan beberapa kata, dia mungkin bisa membuat mereka bergerak seperti gelombang. Di tengah pemikiran yang tidak perlu ini, Euclid menundukkan kepalanya seolah meminta maaf karena mengganggu pikirannya dan berkata, "Sein, aku minta maaf. Tetapi sebelum upacara, kamu harus mengucapkan beberapa patah kata kepada orang-orang. Apa yang kamu bicarakan? Seperti yang kubilang padamu, upacara ini awalnya merupakan tanda penghormatan kepada para dewa. Sebelumnya, menunjukkan rasa hormat kepada masyarakat sama saja dengan meminta mereka mendukung kita di masa depan." Dia tidak ingat pernah mendengar hal seperti itu dari Iril. Bukan karena dia tidak bisa mengingatnya, tapi kejadian seperti itu tidak ada dalam sejarah. Mengapa dia melewatkan ajaran penting ini? Jika dia bertanya pada Iril, dia mungkin akan menjawab seperti ini. "Hah, kamu tidak perlu mengingat hal-hal seperti itu. Kamu hanya berbicara dengan orang-orang. Jadi katakan saja sesuatu dan mereka akan menafsirkannya dengan baik." Hehehe, dia merasa seolah-olah dia bisa mendengar tawanya. Rai memegangi dahinya dan menggelengkan kepalanya. Dan Euclid berkata, "Ngomong-ngomong, karena kamu hanya berbicara dengan orang lain, kamu bisa berbicara dengan nyaman. Mereka akan menafsirkannya dengan cara yang baik." Melihat ke bawah dengan wajah tanpa ekspresi, Rai merasakan getaran di punggungnya saat dia mendengar kata-kata yang persis sama yang dia pikir akan diucapkan Iril. Satu-satunya perbedaan adalah ekspresinya sangat dingin dan tanpa ekspresi. Mungkinkah Euclid mirip dengan Iril? Menepis pemikiran yang muncul, dia mengambil satu langkah ke depan. Tekanan yang dia rasakan tidaklah kecil, namun dia menguatkan hatinya dan menuju ke peron. Platform tersebut, yang dirancang agar terlihat oleh orang banyak, sangat memberatkan sehingga hanya berdiri di sana saja sudah cukup untuk menarik perhatian. Merasakan tatapan mereka, gumaman penonton terdengar cukup keras. Dia tidak mengerti persis apa yang mereka katakan, tapi dia tahu mereka sedang membicarakan dia. Menjadi seseorang dengan kemampuan berbicara yang sangat baik bahkan di era modern. Apalagi, dia belum pernah berpidato di depan orang banyak seperti itu sebelumnya. Dia merasa gugup, tapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia merasakan kegembiraan yang sudah lama tidak dia rasakan. Namun, bagi orang lain, dia mungkin terlihat terlalu gugup, dengan ekspresi wajahnya yang tegang. Euclid juga sepertinya merasakan hal yang sama. Diam-diam mengamatinya, dia dengan hati-hati menyerahkan sesuatu kepada Rai. "Apa ini?" Rai bertanya sambil memandangi benda kecil berhiaskan emas di telapak tangannya. "Itu adalah alat ajaib. Saat kamu memegangnya, suara pembicara menjadi lebih keras. Silakan gunakan ini saat kamu berbicara." Dia dengan sopan mengulurkan tangannya, tapi Rai menggelengkan kepalanya. "Aku tidak membutuhkannya. Maafkan aku. Tapi suara orang suci tidak dapat menjangkau orang-orang." Jadi, terlepas dari kata-katanya, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya lagi, mengabaikan tatapan misteriusnya. "Rai, mengambil mana?" Suara tercipta melalui transmisi gelombang suara ke telinga sebagai akibat dari getaran. Artinya jika gelombang suara tidak hilang, suara dapat ditransmisikan tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Rai menyebarkan mana yang telah diambil secara luas ke udara. Ia membatasi sasarannya pada radius penyebaran massa. Sama seperti menguji mikrofon. Dia mengeluarkan suaranya, dan gumaman penonton semakin keras. Dengan menggunakan mana untuk mencegah gelombang suara menghilang dan menggetarkannya terus-menerus, akan terdengar sangat jelas, seolah-olah orang di sebelahnya sedang berbicara. Euclid juga terkejut dengan kejernihan suaranya. Sejauh yang dia tahu, tidak ada alat ajaib atau ajaib seperti itu. Sihir, mengingat usia orang suci itu, dia masih sangat muda. Untuk menggunakan tingkat sihir ini, dia setidaknya harus menjadi penyihir lingkaran ketiga. Terlebih lagi, karena tidak mungkin mewujudkan sihir tanpa mantra, kemungkinan sihir itu menjadi alat sihir lebih tinggi. Rai mengamati reaksinya sejenak, tampaknya memperkuat suara bekerja lebih baik dari yang dia kira. Dia perlahan melihat sekeliling ke arah orang-orang, dan kemudian dia diam-diam mulai berbicara. "Senang bertemu dengan kamu, warga negara yang terhormat." Orang-orang di bawah, yang sedang melihatnya, terkejut dengan kata pertama yang diucapkan Rai. Orang dewasa memang menunjukkan rasa hormat kepada warga, tapi mereka tidak bisa membayangkan kalau dia akan menggunakan istilah, dihormati. Gumaman di antara warga semakin keras. Rai terus berbicara tanpa mempedulikannya. "Namaku Rai, terpilih sebagai orang suci kali ini,
Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada dewa yang memilih aku, seseorang yang masih muda dan berkekurangan. Dia ingin memukul daripada berterima kasih kepada dewa, tapi dia mengucapkan kata-kata palsu tanpa sedikit pun keraguan. Untuk memikat hati masyarakat, perlu adanya kesamaan dengan mereka, dan hal ini dapat dengan mudah dicapai dengan iman. Pada saat itu, dia melihat sekeliling lagi dan terus berbicara. Awalnya, kamu dan aku, sang orang suci, tidak akan berbeda. Aku bukan berasal dari keluarga baik-baik, hanya seorang anak yang tumbuh di desa kecil. Jika aku tidak terpilih sebagai orang suci, kamu mungkin tidak akan melihat aku seperti sekarang. Keheningan memenuhi udara. Aku memberitahumu ini karena aku ingin kamu mengikuti kenyataan, bukan mimpi. Realitas, kenyataannya, katamu, tidak peduli apa, sulit bagi mereka untuk berempati dengan orang suci, yang seharusnya hidup dalam impian mereka, berbicara tentang kenyataan. Reaksi bingung mereka bukannya tidak masuk akal, namun Rai tidak gentar dengan tanggapan mereka. Pada titik tertentu, orang-orang mulai mengabaikan kenyataan dan hanya mengejar mimpi. Aneh bukan, mereka bahkan tidak melihat kenyataan, juga tidak berpikir untuk mengubahnya. Namun mereka mengejar mimpi. Dia berhenti sejenak, lalu perlahan membuka mulutnya. Mimpi hanyalah bayang-bayang kenyataan, seperti bayangan yang berubah ketika substansinya berubah. Jika kenyataan berubah, impian pun akan berubah menjadi sesuatu yang bisa dicapai. Tidak peduli seberapa sering kamu mengatakan itu. Yah, kamu masih muda, kamu tahu. Mendengar suara mereka, Rai tersenyum. Tahukah kamu apa tujuan awalku saat pertama kali datang ke sini? Aku ingin menjadi seorang penyihir yang bisa menjatuhkan hujan meteor dari langit. Hah, meteor, penyihir, bagi mereka yang selama ini memikirkan seorang ulama atau imam besar, ini adalah pernyataan yang tidak terduga. Dan wajar bagi mereka untuk berpikir demikian, karena dia sekarang adalah seorang Sein, bukan seorang penyihir. Jadi, menurutmu apakah aku mencapainya sekarang? Mereka tidak mempunyai tanggapan terhadap hal itu, namun, mereka semua dapat melihat bahwa pandangan mereka negatif. Menjadi seorang penyihir di usianya saat ini sepertinya hampir mustahil. Sama seperti Hopel dari Kadipaten Silos yang hanya merupakan pengguna lingkaran pertama. Meski begitu, dia dipuji sebagai anak ajaib. Jika dia memasuki lingkaran kedua pada usia 20 tahun, dia akan disebut jenius. Fakta bahwa dia, pada usia 15 tahun, adalah seorang penyihir pembuat hujan meteor dan juga seorang suci sungguh sulit dipercaya. Jika aku bilang aku menciptakan meteor di langit, bagaimana menurut kamu? Kalau begitu, bukankah itu bohong? Bagaimana seseorang bisa memerintahkan meteor? Tampaknya orang suci telah memberikan contoh yang berlebihan. Bahkan para bangsawan yang dengan penuh perhatian mendengarkan ceritanya saat pembaptisan menggelengkan kepala. Itu terlalu berlebihan, tapi tetap saja, kamu sudah berbicara dengan baik sejauh ini. Namun, Rai tidak berhenti meskipun mereka mengucapkan kata-kata itu. Aku akan menunjukkan kepada kamu mimpi yang aku miliki dan kenyataan yang aku capai. Saat dia berbicara, mana berkumpul di sekelilingnya. Drur, saat lingkungan sekitar bergetar, para bangsawan dan rakyat jelata menjadi tegang. Mana Rai telah mendominasi atmosfer di sekitarnya. Dia mematikan sihir amplifikasi untuk membuat mantranya tidak terdengar. Badai batu, psikokinesis, api, krur. Dalam sekejap, bebatuan kecil di sekitarnya terangkat seperti badai, membentuk bola besar di langit. Segera setelah itu, dalam sekejap mata, nyala api menyelimuti batu berbentuk bola yang melayang di langit. Whoosh! Seorang bangsawan menjatuhkan piring berisi makanan ke tanah. Mereka kehilangan kata-kata karena fenomena luar biasa yang terjadi di depan mata mereka. Cara dia membalikkan gravitasi batu dengan kontrol mana benar-benar ajaib. Terlebih lagi, akan sulit menemukan seseorang di dunia lain ini yang dapat mewujudkan semua ini dengan jumlah mana yang mereka miliki. Melihat bola besar yang melayang di langit, tidak hanya rakyat jelata tapi juga para bangsawan membuka mulut mereka dengan kagum. Eklit juga tidak bisa mempertahankan wajahnya yang tanpa ekspresi seperti biasanya. Dia menatap bola di langit dengan kulit pucat. Pikiran untuk melarikan diri tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Lagi pula, jika benda itu jatuh ke tanah, mereka semua akan binasa. Namun bola tersebut, meski berukuran sangat besar, tidak menunjukkan tanda-tanda akan jatuh. Sebaliknya, ia hanya melayang di langit, menyala dengan tenang. Berapa banyak mana yang dibutuhkan untuk membuat fenomena seperti itu menjadi mungkin? Rai meningkatkan suaranya sekali lagi dan berbicara. Aku mengubah kenyataan sedikit demi sedikit. Akhirnya, sesuai dengan keinginanku, aku berubah menjadi seorang penyihir yang bisa memanggil meteor. Tidak ada yang bisa menanggapi kata-katanya. Absurditas yang dia ucapkan telah memperoleh kesadaran akan kenyataan. Apakah kamu punya mimpi? Bagaimana dengan realitasmu? Para bangsawan juga mempertimbangkan kata-kata Rai sekali lagi. Membatalkan psikokinesis. Atas perintahnya, bola itu berubah kembali menjadi pecahan batu kecil dan turun ke tanah. Tapi Rai mencegatnya.
Dia kemudian mengarahkan mereka semua ke gunung terdekat. Karena mereka awalnya melayang di langit, menyebarkannya bukanlah tugas yang sulit. Meteor yang menghilang dari langit tanpa bekas membuat mereka menatap kosong ke arah Rai. Aku harap kamu semua mencapai impian kamu. Aku tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membantu kamu menjangkau mereka. Tolong pinjamkan aku kekuatanmu untuk melakukan hal itu. Kata-katanya yang sopan menembus hati pendengarnya. Di antara semua orang suci dalam sejarah, orang yang paling menonjol, orang yang memiliki kekuatan untuk menindas semua orang, meminta kekuatan. Hal ini membuat mereka yang mendengarkan merasakan sesuatu yang mendidih di dalam hati mereka. Apakah karena mereka melihatnya mengendalikan meteor dengan sihir, atau karena aroma manusia yang kaya yang terpancar dari orang suci itu? Apapun yang terjadi, itu tidak masalah. Hanya dengan satu pidato dari orang suci yang baru muncul itu, hati mereka sudah mulai condong ke arahnya. Bahkan bagi para bangsawan pun tidak ada bedanya. Ada yang terpesona dengan kekuatannya yang luar biasa, dan ada pula yang menunjukkan rasa sayang karena meski usianya masih muda, ia tetap menampilkan penampilan yang sopan di hadapan masyarakat tanpa termakan kekuasaan. Aku, Meteor, lingkaran ke-9, penyihir agung. Mereka menutup mulut, terkejut dengan kata-kata luar biasa yang berani mereka ucapkan. Penyihir lingkaran ke-9, jika mereka sembarangan menyebut namanya, mereka mungkin berada dalam bahaya hanya karena gempa susulan dari nama tersebut. Tapi ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Meteor yang diciptakan oleh Rai hanyalah palsu. Itu tidak berarti kekuatannya lebih rendah. Sebaliknya, jika meledak dalam jarak dekat, meteor palsu itu akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, casting meteor membutuhkan lebih banyak mana dari ini. Tapi itu cerita lain. Kemungkinan besar, tidak ada orang lain selain Rai yang bisa menciptakan meteor palsu semacam ini. Kesimpulannya, Rai belum bisa membuat meteor. Apa yang dia lakukan saat itu hanyalah membuat perkataannya menjadi kenyataan, sehingga orang-orang bisa percaya padanya. Hati rakyat adalah fondasi kekuatan yang kokoh. Dia tidak berniat tinggal lama di kerajaan suci. Oleh karena itu, dia membutuhkan lebih banyak tenaga, sehingga dia bisa meninggalkan Holy Kingdom kapanpun dia mau. Terlebih lagi, memang benar bahwa dia akan membantu orang-orang mencapai impian mereka selama dia tinggal di Holy Kingdom. Hati masyarakat tenteram dan bahagia sehingga melahirkan kekuatan nasional yang kuat. Dia bukan satu-satunya yang mengetahui hal ini. Euclid berdiri di belakang, menatap punggung Rai. Upacara pembaptisan bahkan belum dimulai. Tapi dia sudah memikat hati banyak orang, bahkan para bangsawan pun tidak berani menentangnya. Apakah ini benar-benar mungkin? Tampaknya dia telah merencanakan segalanya dan berjalan lancar pada usia 15 tahun. Pada saat itu, adalah hal yang bodoh untuk meributkan usia. Apa gunanya mempertimbangkan usia seseorang yang bisa memanggil meteor? Rai mengeraskan suaranya dan berbicara. Pesan yang ingin aku sampaikan kepada kamu berakhir di sini. Tolong percaya padaku dan ikuti aku. Usai berbicara, dia langsung turun dari podium. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan mendekati Euclid, sementara sorakan muncul dari orang-orang. Wow, kami akan mengikutimu kemana saja. Hidup Sein Rai, panjang umur. Respons yang luar biasa adalah seolah-olah seseorang yang dapat mengubah seluruh hidup mereka telah muncul. Bahkan para bangsawan pada upacara pembaptisan, meski jaraknya cukup jauh, berdiri dan bertepuk tangan dengan sorak-sorai yang riuh. Pidato Rai tidak hanya menyentuh hati rakyat tetapi juga hati para bangsawan. Saat mereka bertepuk tangan dan bersorak, Rai bertanya pada Euclid, kemana kita harus pergi sekarang? Tolong pelankan suaramu, ini terlalu berat untuk ditangani. Rai mungkin tidak mengetahuinya, tapi ini adalah rasa hormat terbesar yang bisa dia tunjukkan. Dia adalah seorang pelayan, tapi pada saat yang sama seorang bangsawan. Dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu kecuali dia dengan tulus menghormati orang tersebut. Rai segera membatalkan masalahnya, tidak tahu apakah dia memahami makna mendalamnya atau tidak. Bolehkah kita? Aku juga merasa tidak nyaman. Jadi kemana kita harus pergi sekarang? Aku akan membimbing kamu. Dalam waktu singkat, Euclid membimbingnya ke taman melingkar di mana satu orang bisa berbaring dengan nyaman. Lingkaran itu dikelilingi bunga-bunga bermekaran dan rerumputan tinggi, namun bagian tengah lingkarannya rapi. Tidaklah cukup aneh untuk merasa tidak pada tempatnya. Euclid dengan sopan mengangkat tangannya dan menunjuk ke tengah. Silakan berbaring di sini, katanya. Setelah mendengar kata-katanya, Rai angkat bicara. Bukankah ini sebuah doa? Sepengetahuannya, Inrie inisiasi adalah ritual berdoa kepada para dewa. Tapi apakah dia seharusnya berbaring sambil berdoa? Inrie adalah doa pertama kepada para dewa, jadi bisa dilakukan dengan posisi paling nyaman, jelas Euclid. Jadi itu sebabnya aku harus berbaring. Dengan kata-kata itu, Rai berbaring, dan Euclid melangkah mundur. Rai memejamkan mata sambil berbaring di sana. Jadi, apa yang harus aku doakan saat ini? Meskipun dia memutuskan untuk berdoa, dia tidak tahu harus berkata apa. Mungkin merasakan ketidakpastiannya. Euclid angkat bicara. Bersikaplah nyaman. Bicaralah seolah-olah kamu sedang berbicara dengan para dewa.
Percakapan, topik apa yang harus dia bicarakan dengan para dewa? Mengingat nasihatnya untuk berdoa dengan nyaman, Rai merilekskan seluruh tubuhnya dan mulai berbicara dalam pikirannya. Halo, tidak ada respon. Dia pikir sang dewa pasti sangat pemalu. Jadi dia mencoba untuk berbicara lagi. Ya dewa, jika kamu memanggilku ke Holy Kingdom, setidaknya kamu harus menjawabnya. Tapi tetap saja, tidak ada suara yang keluar untuk memanggil seseorang dan kemudian bertindak seperti ini. Namun, belum genap 30 detik sejak dia mulai berdoa, dia memutuskan untuk bersabar. Ya, jika aku terus berbicara, kamu akan menjawab agar aku tidak mengganggumu. Menghibur dirinya dengan pemikiran itu, Rai terus berbicara. Setengah hari berlalu, dia mengira sang dewa mungkin akan menjawab hanya untuk menghindari kekesalan. Tapi rasanya dia diabaikan karena tidak ada satupun tanggapan. Saat ini, dia lebih jengkel daripada lelah. Itu terlalu berlebihan. Itu seperti mengundang tamu ke rumah kamu dan kemudian tuan rumah pergi ke tempat lain. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk tanggapan dewa. Dia tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan orang-orang karena bunga menyembunyikannya. Tapi mereka pasti bosan. Satu-satunya orang yang tidak akan bosan dalam situasi ini pastilah Klit. Setengah hari telah berlalu, dan dia masih berdiri di sampingnya dengan postur yang sama seperti yang dia lakukan di awal, tidak bergerak sama sekali. Menakjubkan, bahkan dia yang sedang berbaring pun merasa lelah. Dia bertanya-tanya betapa lelahnya dia saat berdiri seperti ini. Rai yang merawat pelayannya tidak bisa mengabaikan masalah ini. Tidak, ini tidak akan berhasil. Tidak, dia pikir ini bukan demi dia, tapi demi dia. Dengan pemikiran itu, dia membuka matanya. Dia mendapati dirinya memikirkan sesuatu yang tidak akan pernah terlintas di benak para penjahat. Rai bangkit. Saat itu, Klit bereaksi. Apakah kamu sudah menerima tanggapan? Menghadapi pertanyaannya, dia tidak segan-segan berbohong. Ya, dia benar-benar ilahi. Suaranya tidak pernah hilang dari pikiranku. Matanya memandang ke langit, mengingatkan pada seorang anak desa yang memikirkan cinta pertamanya, dan Klit sepenuhnya tertipu. Memang, dia luar biasa. Bahkan yang tercepat, Iril, membutuhkan waktu sehari. Benar-benar, kamu benar-benar orang suci. Setiap kali dia memujinya, rasanya seperti tombak bumi menembus dada Rai. Matanya, tanpa keraguan, memerasnya seperti kain lap. Klit menunjuk ke ruang pembaptisan dan berkata, aku akan mengumumkan akhir dari upacaranya. Sementara itu, mohon tunggu di aula pembaptisan. Oke, Rai berjalan dengan susah payah menuju aula pembaptisan. Saat melewati taman yang indah dan tiba di aula pembaptisan, Iril memandangnya dengan heran. Sein, kamu sudah di sini. Gumaman memenuhi udara. Ini bahkan belum setengah hari. Menakjubkan, kamu benar-benar yang terbaik di antara semua orang suci dalam sejarah. Mendengar perkataan mereka, Rai menyerah. Lagi pula, apa yang telah dilakukan, dan kebohongan telah terungkap. Kecuali dewa sendiri yang berbicara, tak seorang pun akan curiga atau menunjukkan bahwa dia belum menerima tanggapan. Jika ada yang harus disalahkan, itu pasti dewa karena tidak menjawab tepat pada waktunya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dengan logika yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri, Rai mengangguk. Suaranya sungguh menggetarkan, rasanya seperti sambaran petir yang menyambar pikiranku. Iril setuju. Ya, suaranya seperti guntur. Benar-benar pantas disebut dewa. Rai menambahkan bahan bakar ke dalam api. Rasanya aku bisa melihatnya hanya dari suaranya. Hahaha, selain Paus, yang akan menampakkan dirinya selama upacara, Iril adalah satu-satunya yang mendengar suara dewa. Tentu saja, para bangsawan yang belum pernah mendengar suara dewa tidak dapat ragu. Terlebih lagi, situasinya sempurna karena orang suci itu juga membela perkataannya. Dengan tawa memenuhi udara, Duke di panggung aula pembaptisan menarik perhatian mereka. Bolehkah aku meminta perhatian kamu? Dia berbicara sambil mengetuk gelasnya dengan lembut, dan semua mata tertuju padanya. Duke berdeham dan berkata, ritualnya sudah selesai. Karena belum terlambat, kami ingin melanjutkan upacaranya. Upacara akan dimulai di lobi gereja. Silakan pergi jika kamu merasa tidak enak badan. Meskipun dia mengatakan ini, Duke tahu betul bahwa hanya sedikit bangsawan yang akan pergi. Lagi pula, Sein lah yang bisa mengeluarkan meteor. Bahkan jika itu menghilang, kekuatan suci akan segera memenuhi ruang tersebut, dan tidak ada salahnya untuk pamer terlebih dahulu. Penyihir lingkaran ke-9 bukanlah gelar yang bisa dianggap enteng. Meski begitu, para bangsawan tidak berani mendekati Rai seperti di awal. Gelar penyihir agung lingkaran ke-9 sudah cukup untuk menyapu bersih sebagian besar orang. Terlebih lagi, kekuatan luar biasa yang dimilikinya sangat menakutkan. Setelah berbicara, Duke melirik ke arah Rai. Dia baru 15 tahun, usia sebenarnya tidak penting, ya. Semua orang berhati-hati di depannya. Mereka yang berpangkat di bawah Kaun bahkan tidak berani bernapas. Kenyataannya, hanya Iril yang berbicara dengan Rai. Sisanya hanya ada di sekelilingnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Tapi dia mengerti, dia akan sama jika dia berada di posisi mereka. Lagi pula, satu jentikan jari Rai bisa merenggut nyawa mereka. Iril juga merasakan hal yang sama. Saat pertama kali melihat Rai menggunakan meteor, dia menelan ludah. Penyihir lingkaran ke-9. Lebih mengintimidasi daripada para elf cantik yang pernah dilihatnya di desa peri. Berdiri tepat di sampingnya, membuat tulang punggungnya merinding. Namun mengetahui hal itu tidak mengubah kenyataan. Kata-kata dan tindakannya yang belak-belakan tetap sama. Untuk beberapa alasan, dia menemukan ketenangan. Dia memiliki kekuatan mental untuk mengendalikan kekuatannya yang luar biasa. Dia bukan tipe orang yang membunuh semua orang karena marah. Dia bisa mempercayainya. Itu sebabnya dia bisa menatap matanya secara setara. Seperti biasa, mungkin keberadaannya memenuhi janji yang dia buat selama masa tunawisma mereka. Untuk mengangkat kerajaan suci ke posisi tertinggi. Pada saat itu, Iril merasa kerajaan suci tidak kalah dengan kerajaan Lesien.